rumah rumah makan Padang ya. Nasi Padang nggak ada lagi Padang kalau di Padang ya. Dari Kayangan. Ini Mbak Indah konsisten ya dari Kayangan dari kemarin kalau nggak salah. Masih ingat aku. Dari minggu lalu loh, Masya Allah. Makassar, Tangerang ya. Dari Serang, Masya Allah. Serang Banten. Tanjung Api-Api. Kayaknya di sini lah. Ada lagi? Oh, Masya Allah. Ternyata banyak ya. Dari aku juga konsisten di Turki ya. Iya kan aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Oke, dari provinsi tentang nggak banyak Mbak. Provinsi mana nih? Ada Jambi, ada Bengkulu, ada Padang. Padang masih jauh ya. Lampung. Oke, Makassar, Masya Allah, Batu Raja. Batu Raja deh Mbak. Mbak kayak ada acara kemarin, ada dari Batu Raja juga, Masya Allah. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, dan banyak dari teman-teman yang dari Sekayu, dari Batu Raja, dari manapun tempatnya. Semoga pada malam hari ini yang disampaikan nanti oleh pemateri kita yang akan membahas uh, tentang cinta ini. Belajar mencintai tanpa harus memiliki. Masya Allah. Relate banget nih. Pada teman-teman yang mungkin di sini pernah, bukan pernah sih, malah apa namanya, mengagumi seseorang tapi nggak mau kayak pacaran gitu. Mengagumi secara diam-diam dan mengagumi lewat doa ya. Tapi kalau mengagumi kode-kode itu kayaknya bukan mengagumi secara diam-diam deh. Oke, mungkin nanti akan dibahas tuntas pada malam hari ini. Dan mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman juga berkaitan dengan gimana caranya belajar mencintai tanpa harus memiliki. Brutal. Kok brutal? Oke. Jadi diam-diam itu gimana, Bro? Nah, itu makanya kita harus simak terus ya. Karena Kak Abizar yang akan menjelaskan. Kalau saya kan cuma pemandu host saja ya pada malam hari ini. Nggak ada materi kalau saya. Oke. Dan juga kepada teman-teman boleh nanti kalau mau on cam ya kameranya dan on mic apabila ingin bertanya nanti pas di sesi Q&A, dan juga siapkan juga apa namanya catatannya untuk teman-teman untuk mencatat materi pada malam hari ini. Dan ya, ini Kak Abizarnya belum bergabung kah? Diam-diam mengagumi dia diam-diam mengagumi orang lain. Ya, kayaknya Mbak mundur aja deh. Enggak. Kan diam-diam, kan orangnya nggak tahu juga. Jadi kita nggak tahu juga dia mengagumi orang lain atau enggak ya. Ngerti. Oh iya, apa tadi lupa kok. Oh ya, kalau boleh tahu di sini teman-teman ada yang baru bergabung, baru join nih, baru pertama kali mengikuti kegiatan Akademi Pranika karena ada Kak Abizar gitu ya. Ada nggak? Aku, Mbak Fania. Nah, Mbak Fania ini dari mana nih kalau boleh tahu nih? Ada lagi nggak yang lain kecuali dari Mbak Fania sendiri? Halo, Kak. Halo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mbak? Dari Palembang. Oh, dari Palembang. Baru pertama kali banget nih ikuti Akademi Pranika. Iya, baru. Oh, baru. Tahu dari mana kalau boleh tahu? Minta cariin sama teman. Oh, minta cari sama teman. Iya. Oh, temannya ada yang udah pernah ngikutin Akademi Pranika ini ya? Iya, sering dia di sini. Oh, sering. Masya Allah ya. Oke, kalau boleh tahu nih, tujuan Mbak untuk ngikuti acara malam hari ini apa sih? Ada nggak Yang tujuannya apa? pastinya, yang pastinya tertarik buat belajar ya karena apa? Ya, Kayaknya emang harus nambah ada wawasan ya. ilmu. Mm-mm. Ah, untuk mempersiapkan diri ya sebelum menikah nanti ya. Iya, Udah menikah apa belum nih? Pada jomblo semua kayaknya nih orang-orang sini ya. waduh. Aduh. Ya, begitulah ya. Makasih ya, Mbak. Jomblo ya. Iya. Oke. Udah yang kepo deh. Masya Allah. Terima kasih teman-teman.
yang telah merespon juga. Dan juga ada nggak yang dari sini, ada yang di sini yang baru pertama kali juga? Mbak Fania tadi pertama, ada nggak dari yang lain? Malu-malu nih kayaknya, nggak mau ditanyain. Kenapa, Host? Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman sebelum materinya datang. Bukan datang sih, kayaknya bergabung ya, karena ada kesibukan sedikit. Jadi mungkin sekitar 5 menit lagi. Oke. Tahu di sini teman-teman ada yang pengen curhat tentang gimana apa namanya itu pengalaman-pengalamannya tentang mencintai dalam diam gitu, ada nggak? Di ghosting malah mau curhat. Silakan Mbak, silakan. Mau apa Mbak? Tapi nggak jadi deh. Oke. Ini seriusnya cuma Mbak Fania yang baru pertama gabung ya. Mencintai dalam diam rasanya mantap, tapi itu dulu. Oh, dulu. Kalau sekarang nggak lagi ya Mbak ya, langsung terang-terangan ya, nggak diam-diam lagi. Canda Mbak, bercanda. Tapi nggak tahu juga ya, entah terang-terangan, entah diam-diam, nggak tahu juga. Gimana Mbak Ani? Oh, Masya Allah, masih udah bergabung 48 orang. Makasih. Nggak gitu juga, fokus ke diri sendiri dulu. Oh, ya. Mempersiapkan diri ya. Emang bener banget sih, apalagi kan kalau kita sudah mempersiapkan diri, kalau misalnya jodoh itu memang udah pasti ya, ya ya akan datang sendirinya dengan sendirinya. Tapi ya paling enggak uh, kita ada usahanya juga gitu. Ya benar, usaha yang pertama itu memperbaiki diri ya sebelum kita jenjang ke lebih baik. HTS boleh nggak sih Kak? Iya, kalau HTS sih nggak boleh. Nggak ada yang membenarkan HTS pacaran. Yang membolehkan itu kalau misalnya kita kagum, udah kagum aja gitu, kagum, dan apabila kita ingin mendoakan, doakan aja gitu. Tapi kok ini nggak datang datang? Apa yang nggak datang datang? Jodohnya ya belum datang datang. Sabar Mbak, sabar. Karena yang sabar itu pasti akan mendapatkan hasil ya. Tapi nggak tahu sabarnya sampai kapan ya. Menambah ilmu agama, bener, nambah ilmu agama. Ini kayaknya aku di sini ngoceh terus ya. Gimana? Nggak ada materinya ini ya. Emang aku dibuang kayaknya. Keburu karataan, Kak. Karataan apa? Aku nggak ngerti karataan. Oke. Aduh, random banget ya. Ya, begini teman-teman, kita menunggu. Sambil menunggu materi juga. Karena tadi ada masalah sedikit. Karena ada kesibukan sedikit juga beliau. Memang beliaunya orangnya sibuk ya. Jadi mohon maklum. Insya Allah. Muncul juga ini beliau ya. Apa kabar Kak Abizar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Abizar. Belum salam, Waalaikumsalam. lupa. Iya. Gimana kabarnya? Kabarnya insya Allah baik. Insya Allah Sangat-sangat baik. baik. Untung Ya. gimana kabarnya, Bib? Masih baik atau... Apanya? Apa? Atau apa? Atau jomblo? Jomblo masih Kak. Mau nggak menanya itu? Enggak nanya itu enggak. Ya. Hmm. Alhamdulillah baik Kak, alhamdulillah. Oke. Kita mau ngapain, Oke. Bib? Kita akan membahas belajar mencintai tapi tanpa harus memiliki. Nah, Kak Wih, Abizar udah siap belum? siapa, Bang? Udah siap belum? Udah siap nyampein materi nggak malam hari ini? Oh, nyamin materi. Insya Allah kalau nyamin materi udah siap, Bib. Selalu siap ya? Ya. Hmm. Yang belum siap apa sih Kak? Ah, nggak Hah? tahu. Masih lanjut, Bib. Oke oke. Ya tanpa berapa lama lagi ya, kasihan ya teman-teman yang di sini. Dengar ocehan aku yang nggak jelas, maaf ya teman-teman. Oke. Oke Oke. baik. Izin buka dulu ya Kak Abizar. Oke Oh, baik dari tadi belum dibuka. teman-teman. Belum buka untuk Bismillah belum. Oke, baik pada teman-teman ya.
tanpa berlama-lama lagi, ya Kak Abizar yang udah bergabung membersamai kita sekarang. Adalah kita buka untuk kegiatan kita pada malam hari ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Pada Kak Abizar, boleh silakan untuk menyampaikan materinya. Dan pada teman-teman boleh mempersiapkan niatnya kembali juga dan ya buka catatannya ya, untuk mencatat materi. Oke, baik. Siap. Pada Kak Abizar, Siap, silakan. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Kabar kalian baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Coba komen dulu. Gimana kabar kalian? All good, insyaallah. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain gimana? Oh, sorry. Teman gimana kabarnya? Ini cuma satu. Alhamdulillah baik, 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 sangat baik, 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 selalu baik. Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Sebelum saya mulai, I have question. Aku punya pertanyaan buat kalian, dan kalian harus jawab. Siapa di sini yang pernah ngerasain jatuh cinta, tapi akhirnya tidak berjodoh? Aku suka banget sama doi, tapi ternyata dia bukan jodohku. Gitu. Kayaknya Ada, semua orang deh. kok semua lo aja, Kli? Iya, aku aja ya. Saya pernah ditinggal nikah, WD. Saya. Siapa lagi? Saya. Gak usah ngajak-ngajak, Bib. Ah iya, Habib ini. Baik, teman-teman. Mungkin sebagian dari kita, sebagian banyak ya dari kita itu pernah mengalami hal tersebut. Kita mencintai seseorang, kita menyukai dan memiliki perasaan dengan seseorang, akan tetapi tidak berjodoh dan harus menjadi tamu undangan mungkin dan menangis di pojokan mungkin gitu ya. Dan biasa anak muda memang seperti itu. Ya, jadi seringkali, bukan seringkali kebanyakan, ada anak-anak muda yang memiliki kasus yang demikian. Nah, kemudian teman-teman semua, fenomena cinta di kalangan anak muda itu biasanya ada tiga. Pertama, cinta pertama. Cinta pertama adalah ketika orang itu baru pertama kali mengalami jatuh cinta. Kemudian yang kedua, cinta dalam diam. Atau yang ketiga, cinta patah hati. Tiga hal ini. Nah, eh, cinta pertama itu berbeda dengan cinta pandangan pertama. Cinta pertama ini lebih kepada ketika kita itu eh, suka ya sama seseorang dan kita baru pertama kali mengalami butterfly. Ini biasanya muncul di saat SMA. Nah, kalau SMP sih masih seperti ini ya, main-main. Tapi biasanya udah mulai tertarik dengan series itu biasanya di SMA. Seperti itu. Nah, ini cinta pertama. Nah, cinta pertama ini yang jadi berkesan. Biasanya selalu diingat sampai akhir hayat. Di sini ada yang pernah pacaran, mungkin punya mantan 3, 4, 5. Tapi pacar yang pertama itu selalu memiliki kesan yang berbeda. Right? Betul? Betul atau benul? Coba nih. Betul. Benul loh, ya kan? Kamu bisa punya mantan 5, 8, 9, 11, but first love ya, cinta pertama itu selalu memiliki kesan yang berbeda dari yang lain. Ya, nggak tahu Kak, nggak pernah WD, nggak pernah pacaran. Keren sekali Anda. Kita. Nah, itu cinta pertama. Itu selalu memberikan kesan. Kadang saking membekasnya, tidak jarang cinta pertama itu dijadikan bahan, ya, dijadikan bahan perbandingan. Kayak misalkan, kok sekarang pacar aku nggak seperti pacar aku yang pertama ya? Yang pertama begini-begini gitu. Atau mungkin perbandingan yang positif kayak, pacar aku yang sekarang lebih bagus daripada pacar aku yang pertama dan seterusnya. Nah, ini yang sering menjadi apa ya, yang berkesan gitu di kalangan
anak-anak muda. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua apa? Cinta dalam diam. Ada yang saat ini sedang mengalami cinta dalam diam? Habib, jujur aja, Habib. Cinta dalam diam tiba-tiba ditikung. Iya. Ada? Ayo. Kok aku sih? Lah, Habib, Kok aku? ayo, yang lain gimana? Ada yang mengalami itu atau yang sedang mengalami itu? Ayo, ada yang sedang cinta diam-diam kepada temennya mungkin, bersahabatnya, atau kepada seseorang yang kalian anggap wah sekali. Kemudian mendoakan dalam diam dan tidak diungkapkan. Ada? Ayo, ada kak sahabat saya? Wah, oke. Next, ada lagi? Ayo, ada lagi nggak? Ada kak? Suka doang kak, pernah doain juga. Ada kak? Sedang menyukai seseorang? Baik, teman-teman semua, sebenarnya jatuh cinta ya dengan seseorang itu boleh-boleh saja. Dan mungkin ada orang yang jatuh cintanya ketika dia memiliki perasaan itu, ada yang mengungkapkan dengan ekspresif gitu ya, dengan langsung. Ada juga yang mengungkapnya secara diam-diam. Dan mungkin yang saat ini teman-teman rasakan atau yang sedang dilakukan oleh teman-teman semua. Nah, kemudian yang ketiga, cinta patah hati, cinta yang berujung kepada patah hati. Yang seperti apa ketika mungkin teman-teman semua menjalin sebuah hubungan nih yang masih pacaran di sini aku yakin masih ada yang HTSan HTSan harus uzon tapi kayaknya masih ada yang HTS HTSan gitu ya yang pacaran-pacaran itu masih ada dan teman-teman tahu ketika kita berani mempercayakan perasaan kita atau menitipkan perasaan kita kepada orang lain, kepada lawan jenis, disitulah sebenarnya kita juga harus bersiap dengan resiko-resiko atau konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Patah hati, sakit hati, dikecewakan, dan dikhianati. Ya, jadi kalau teman-teman berani menaruh perasaan kepada pasangan ya lawan jenis, kalian mau menaruh semuanya, kalian memberikan semuanya, maka kalian juga harus siap dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya tadi? Sakit hati, patah hati, dikecewakan, dikhianati, dan lain sebagainya. Dan jadi kalau misalnya kita jatuh cinta sebelum waktunya atau jatuh cinta di waktu yang salah, maka resiko untuk mendapati hal itu jauh lebih besar. Seperti itu. Jadi tiga hal itu yang sering menjadi masalah di anak-anak muda. Nah, tapi kalau kita ngomong cinta, teman-teman, cinta itu bukan satu hal yang salah sebenarnya. Sebagaimana kata Allah kan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kebesarannya kata Allah, "Wa min ayatihi an khalaqalakum." Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu min anfusikum azwajan, pasangan-pasangan untukmu, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram kepadanya. Nah, sebenarnya kemudian di ayat itu waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi apa? Bagi orang-orang yang bertafakkur, apa? Yang berpikir gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang cinta, teman-teman, cinta itu adalah sebuah fitrah. Ya Allah yang menghadirkan, ya itu sebagai apa? Tanda-tanda kebesaran Allah, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Bahwasanya oh Allah itu maha baik ya, menganugerahkan sebuah perasaan cinta yang bisa kita rasakan dengan begitu indah. Kemudian Allah menghadirkan kasih sayang di antara kita saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain. Dan sesungguhnya apa ketika kita jatuh cinta ya perasaan itu sebenarnya turunnya dari Allah. Allah yang menganugerahkan itu. Nah, seterusnya terserah kita. Kita yang bisa milih dengan perasaan ini apakah kita melanjutkan dengan cara yang salah atau kita melanjutkan dengan cara yang benar. That's point, itu poinnya. Itu jadi kalau kasih sayang dan cintanya itu normal, itu manusia. Justru kalau kamu tidak ada ketertarikan, nggak ada kasih sayang dan nggak ada cinta ya hadir dalam perasaan kamu kepada lawan jenis, itu yang salah. Gitu. Jadi dalam ayat ini Allah jelaskan, oh manusia itu memang ditakdirkan ya untuk apa? Berpasang-pasangan gitu. Kemudian Allah akan hadirkan cinta dan kasih sayang di pasangan itu. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwasanya Allah itu maha besar. Cinta kasih sayang itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi jangan salah mendefinisikan cinta. Jangan karena aku cinta kamu lalu kita berani untuk melanggar aturan-aturan Allah. Kita lupa bahwasanya cinta juga anugerah. Jadi jangan sampai menyalahkan cintanya dalam maksud yang kita perbuat. Padahal yang salah itu bukan cintanya, tapi cara kita dalam mengimplementasikan cinta. Itu. Ya, itu teman-teman. Kalau kita berbicara tentang cinta, dan itu penting sekali untuk teman-teman pahami bahwasanya cinta itu memang anugerah daripada Allah. Jadi kalau kita naksir sama seseorang, which is it's normal, itu normal banget teman-teman, bukan satu hal yang salah. Normal, tapi apakah harus memiliki? Nah, itu jadi pertanyaan. Apakah ketika kita jatuh cinta, kita harus memiliki? Nanti kita bahas. Nah, di satu sisi teman-teman semua, cinta itu bisa jadi jalan surga. Di satu sisi bisa jadi jalan surga, tapi juga bisa jadi jalan sengsara bila kita salah dalam mengarahkan cinta. Bagaimana Kak cinta yang bisa bisa menjadi jalan surga? Itu adalah ketika kita mencintai seseorang atau mencintai satu hal yang dimana dengan kita cinta kepada dia, itu membuat kita termotivasi untuk lebih dekat kepada Allah. Membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Oke? Ya. Jadi cinta itu satu sisi bisa jadi jalan surga. Contoh ketika aku suka sama seseorang nih, terus aku ngajak dia nikah. Nah, ketika menikah itu aku menikahinya karena Allah, karena ketaatannya kepada Allah. Aku mencintainya dengan tulus karena Allah misalnya. Nah, dengan aku mencintai itu, aku semakin semangat eh sholat, mungkin semangat ibadah, semangat dakwah, semangat untuk mencari nafkah. Wah, aku nggak akan membiarkan orang yang aku sayangi kelaparan misalnya. Oh, nggak akan membiarkan orang yang aku cinta itu nggak punya ilmu. Aku harus belajar terus untuk bisa memberikan nafkah ilmu kepada keluarga saya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu cinta yang benar yang bisa menjadi jalan surga bagi siapa saja. Bagi perempuan, juga bagi para laki-laki. Kalau bagi perempuan apa? Oh, aku mencintai si pria gitu ya. Maka aku akan melayani dia sebagaimana layaknya seorang suami. Aku memasakkan makanan kesukaan dia, aku patuh, aku taat, aku jaga kehormatan, jaga kesucian, ya menutup aurat dan seterusnya. Nah, maka di situ cinta yang sebenarnya bisa mengantarkan kita kepada surga atau bisa menjadi jalan surga bagi diri kita. Gitu. Nah, tapi di satu sisi, ketika kita salah dalam mengekspresikan cinta, ya, ketika kita salah dalam mengekspresikan cinta, dalam mengarahkan cinta, maka itu bisa menjadi sengsara, jalan sengsara. Kenapa? Teman-teman bisa lihat betapa banyak orang-orang yang ketika dia jatuh cinta, justru cinta itu malah menjadikan dia sebagai orang yang gagal, tanda kutip ya. Gagal atau menjadikan dia orang yang hancur berantakan. Oh, dia depresi, dia stres gitu ya. Kemudian dia jadi apa namanya? eh nggak punya motivasi gitu ya, dia hidupnya jadi stuck dan seterusnya. Nah, ini teman-teman harus paham akan hal itu. Jadi cinta di satu sisi bisa jadi jalan yang surga, bisa jadi jalan surga, tapi di satu sisi yang lain cinta itu bisa jadi apa? Jalan sengsara, dunia dan akhirat. Maka teman-teman harus paham akan hal itu. Ya. Nah, apa yang membedakan diri kita ketika kita benar-benar mencintai dia sebagai jalan surga atau jalan yang salah gitu ya, yang sengsara, itu bisa dilihat dari kita mencintai dia karena apa? Mencintai dia karena apa? Salah satu stepnya adalah begitu. Kalau kita cinta dia karena Allah, tentunya, ini teman-teman, kalau kita mencintai seseorang karena Allah, kita tidak akan mencintai orang itu, atau mengekspresikan cinta kepada orang itu, atau memberikan cinta kepada itu dengan melanggar syariat-syariatnya Allah. Tapi kalau misalkan ada orang bilang, Anna uhibbuka fillah, Habib, gitu ya. Anna uhibbuki fillah, gitu. Tapi dalam pengungkapannya salah, gitu ya. Kemudian dalam aplikasinya salah, dia melanggar aturan atau batasan syariat. Maka cintanya bukan Anna uhibbuka fillah, tapi apa? Karena mencintainya karena apa? Aku mencintai karena hawa nafsu. No, karena Allah. Karena Allah, dia akan tahu, wah, kalau cinta karena Allah, aku harus menjaga agar cinta ini tidak menodai aturan dan agamanya Allah. Tapi kalau teman-teman nggak cinta karena Allah, maka yang kedua adalah cinta karena hawa nafsu. Yang terpenting adalah bagaimana aku bisa memiliki doi. That's point. Bagaimana aku bisa memiliki dia. Bagaimana aku bisa memiliki si pria tampan dan gagah berani itu. Bagaimana aku bisa mendapati atau memiliki si wanita yang cantik jelita itu. Hmm, ini kan dia nggak memikirkan bagaimana caranya memilikinya, kira-kira aku udah siap atau belum, kira-kira aku dalam menyampaikan ini salah atau tidak, dalam mengekspresikan cinta salah atau tidak, kita nggak pernah memikir ke sana. Yang terpenting adalah nafsunya tersalurkan. Dengan apa? Dengan cara yang salah.
Gimana caranya aku pokoknya harus jadi dia. Dia harus jadi milikku. Bisa pakai jaran goyang, gitu ya. Maybe. Nah, itu dia nggak memikirkan. Kenapa cintanya? Karena nafsu. Yang terpenting bagaimana aku memiliki dia. Ya kan? Nah, teman-teman harus paham. Kita tuh boleh mencintai manusia, tapi jangan sampai cinta kita kepada manusia itu melebihi cinta kita kepada Allah. Cinta itu fitrah. Seperti yang tadi disampaikan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Cinta itu fitrah. Akan tetapi, ya, jangan sampai cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada manusia itu lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Itu poin. Sama halnya kayak konsep berharap. Kita boleh berharap pada manusia, tapi jangan sampai berharap itu melebihi kita saat kita berharap kepada Allah. Gitu. Nah, maka teman-teman harus paham akan hal ini. Selama ini apakah ketika kita menyukai orang, itu benar-benar cinta karena Allah atau cinta karena nafsu nih? Coba aku tanya, teman-teman, seringkali cinta karena Allah atau cinta karena nafsu? Kalau teman-teman ingin banget, kalau kalian sampai melanggar aturan demi mendapatkan dia, of course, itu cinta karena nafsu, bukan karena Allah. Ayo, ada nggak? Ayo, ada nggak? Ayo, ada nggak yang kayak gitu? Ah, diem aja nih, 60 orang diam, silent. Ayo, kalian ketika jatuh cinta itu karena Allah apa karena nafsu nih? Ayo. Memang harus banyak-banyak, banyak-banyak apa? Karena Allah, Masya Allah. Karena Allah, Allah, Masya Allah. Kalau ditanya ada apa? Nafsu kalau statusnya pacaran. Ayo lo siapa yang pacaran? Sometimes mungkin nggak bisa bedain. Ya, bisa jadi ya. Oke, soalnya effort katanya. Oke guys, kita lanjutkan dulu. Nah, teman-teman, memang berat ya secara psikologis saja ketika kita cinta kepada orang, memang kita tuh ingin bagaimana dekat dengannya, kemudian bagaimana kita terus berinteraksi dengannya, bagaimana kita terus bisa berkasih sayang dengannya, gitu ya. Secara psikologis tuh kayak gitu. Karena memang secara fitrah kita tertarik kepada lawan jenis. Nah, akan tetapi teman-teman semua, kita tuh harus sadar satu satu pertanyaan yang tadi saya tanyakan ke teman-teman, kira-kira ketika kita jatuh cinta, apakah kita harus memiliki? Maka jawabannya tidak, teman-teman semua. Tidak, kita tuh harus belajar melepas ya. Melepas itu bukan berarti berhenti mencintai, tapi memindahkan arah cinta dari manusia ke Allah. Jadi gini, aku menyukai seseorang contohnya gitu ya. Aku menyukai seseorang yang dimana orang itu masya Allah banget, keren banget, cantik banget, luar biasa sekali misalnya kayak gitu. Nah, and then apakah ketika aku coba ya Allah aku suka sama dia tapi aku sadar aku belum siap dan aku mungkin perlu banyak yang diperbaiki terlebih dahulu, aku titipkan semua perasaan ini kepada engkau ya Allah, dia aku melepaskan ya, tapi aku nggak, bukan berarti ketika aku melepaskan secara otomatis aku berhenti mencintai. Mungkin cinta itu masih ada tapi untuk perasaan selalu memiliki dia atau harus memiliki dia itu yang berkurang. Kenapa? Karena tadi cinta yang aku arahkan kepada manusia aku ubah kepada cintanya kepada Allah, aku titipin kepada Allah. Itu namanya melepas tanpa harus memiliki. Dan teman-teman harus punya konsep apa ya, konsep menerima bahwasanya tidak semua orang yang kita cinta itu harus kita miliki, guys. Itu harus teman paham. Orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, nggak semuanya harus kita miliki. Jangan barbar ya. Jangan jadi jangan jadi cegil yang pokoknya kalau aku suka sama dia, aku harus mendapatkan dia. Apapun akan aku lakukan demi mendapatkan dia. Terus tiba-tiba jadi ini. Nanti jadi apa, Beb? Jadi ART, asisten rumah tangga, kemudian selingkuh dengan astagfirullah. Jadi jangan jadi kayak ini lucu banget teman-teman. Jangan jadi cagi gengs, nanti cowok ilfil. Pokoknya nggak mau ya, aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus jadi milikku dan aku harus jadi milik. Kalau kamu tidak menjadi milikku, maka tidak menjadi milik siapapun. Wow.
Siapa kayak gitu? Cek kayak gitu. Ada nggak? Ah, ada nggak kayak gitu? Duh, Istighfar ya dek ya. Ada, bukan cuma cewek, cowok ada. Dan aku kenal keluar lagi lah fatwa cinta ditolak, dukun bertindak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak lah, emang kita cuma apa kabar. Pokoknya ya, Bib, kalau dia nggak jadi milik kakak, semua orang nggak bisa milikin dia. Gitu. Ada yang kayak gitu kadang. Nah, teman-teman harus sadar, bahwasanya ternyata apa yang kita cintai dan apa yang kita sukai nggak semuanya harus menjadi milik kita. Kadang kita perasaan itu hadir bukan untuk menetap, tapi hanya menjadi ujian. Kadang perasaan cinta hadir bukan untuk menetap, tapi jadi ujian. Apakah dengan cinta yang hadir dalam diri kita itu bisa kita kontrol atau malah membawa petaka dan kita tidak bisa lolos dari ujian perasaan tersebut. Gitu. Paham ya? Nggak bisa gengsiku setinggi gunung Everest. Oke, nah itu. Jadi, kita harus paham itu. Pertama, harus bisa letting go ya. Artinya melepaskan dengan mengalihkan cinta kita kepada manusia, kita alihkan kepada Allah sepenuhnya. Dan konsep penerimaan, bahwasanya tidak semua orang yang kita sukai, yang kita tertarik, itu harus kita miliki, harus jadi milik kita. Tidak, kadang itu kita hanya cukup menikmati perasaan itu tanpa harus apa mendapatkan atau memiliki orang itu. Oke, aku suka sama dia. Ya, cukup sampai situ aja, gitu ya. Kadang kita harus kayak gitu. Dan gak bisa kita memaksakan semuanya harus menjadi milik kita. Tidak, guys. Ya. Nah, teman-teman semua, mungkin kita perlu ya apa istilahnya doa kepada Allah misalkan ketika perasaan kita sedang tidak baik-baik saja, cukup kita doa sama Allah tuh kayak misal ya Allah, jika ia baik untukku maka dekatkanlah, jika tidak baik untuk dunia dan akhiratku, jadikan aku tetap ikhlas dan lapang dalam menerima setiap ketetapan. That's point. Jangan sampai ya Allah, kalau misalkan dia baik untukku maka dekatkanlah, kalau dia tidak baik maka jadikan dia baik. Kayak gitu kan, jangan maksa ya guys ya. Kadang tuh cinta itu memang gak bisa dipaksakan. Bang, please kalau nggak nikah nggak apa-apa kan, buat banyak. Oh, nanti kita bahas di Q&A ya. Tapi aku pengen jelaskan materi aku dulu. Jadi gitu, kita harus dengan salah satu cara melepaskan adalah dengan kita doa. Ya Allah, jika dia baik untuk dunia dan akhiratku, maka dekatkanlah dan bantu kami untuk segera menempuh jalan kebaikan itu. Tapi kalau misalkan dia tidak baik untuk dunia dan akhiratku, maka jadikan aku tetap ikhlas dan lapang dalam menerima setiap ketetapan. Biasanya kalau doa berarti nggak baik. Nah ini kadang tuh aneh. Kita doa kayak gitu terus tiba-tiba dijauhkan, dia selingkuh gitu, terus kita sakit hati dan menangis. Ya, which is secara manusiawi it's normal ya guys. Tapi coba teman-teman ini deh, apa namanya logic gitu ya. Wah, aku kemarin doa ini gitu ya. Kok tiba-tiba dijawab? Oh, berarti dia nggak bagus buat kita, tuh. Ya kan? Nah, teman-teman harus paham akan hal itu. Nah, teman-teman semua, itu tadi ya cara untuk bagaimana kita itu bisa melepas dan mindset yang harus kita tetapkan ketika kita menyukai orang lain. Seperti itu. Nah, dalam hadis yang disampaikan oleh hadis riwayat Muslim ya kalau nggak salah, bahwasanya jodoh itu sebenarnya sudah ditetapkan teman-teman. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir setiap makhluk itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kamu mati di mana, kamu berjodoh dengan siapa, itu adalah takdir yang udah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau dia ditakdirkan untuk kamu, mau jungkir balik gimana pun dia akan kembali kepada kamu. Kalau dia bukan milik kamu, mau kamu genggam seerat apapun, dia hanya akan menjadi luka dalam hati kamu. That's fine. Paham? Allah sudah menuliskan takdir jodoh mati. Itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Oke? Sehingga kita nggak perlu memaksakan. Kamu mau jungkir balik bagaimanapun, kalau dia jodoh kamu, dia akan tetap kembali kepada kamu. Kalau misalkan dia bukan jodoh kamu, mau kamu genggam seerat apapun, ujung-ujungnya dia hanya akan menjadi luka bagi hati kamu. Betapa banyak kita lihat orang yang udah berhubungan 10 tahun, 12 tahun, 5 tahun yang berujung perpisahan,
ujung-ujungnya hanya menjadi luka yang sulit untuk disembuhkan. Kak, jodoh itu bukan takdir yang bisa diubah. Aku pengen tanya, apa standarnya bisa diubah? Aku sebenarnya gini ya, kalau misalnya takdirnya agak banyak perbedaan pendapat gitu ya. Kalau kita tahu nih, misalkan aku tahu jalan ke rumah Habib. Nah, aku tahu jalan itu akan aku ubah. Karena aku tahu tujuannya kemana, lewat mana. Aku bisa mikir, oh ini diubah. Tapi, kalau misalkan takdir itu kita nggak bisa lihat apakah benar diubah, atau yang kita dapat memang sesuai dengan yang udah ditakdirkan. Wallahu a'lam. Contoh, oh aku tahu nanti aku di rumah Habib Habib bilang, Kak nanti ke rumah aku bikin kopi ya. Aku minta Habib, tolong Habib jangan bikin kopi, bikin teh aja. Aku tahu berubah karena Habib bilang mau bikin kopi. Aku minta bikin teh. Aku tahu bisa standarnya dirubah. Gitu loh. Artinya standarnya nggak jelas gitu. Oke. Nah, sebenarnya itu udah jadi takdir gitu ya. Dan teman-teman nggak perlu khawatir akan hal itu. Oke, paham ya? Nah, mencintai seseorang itu tidak salah, tapi jangan melanggar syariat Allah. Itu yang penting. Dan belajar mencintai tanpa harus memiliki. Jadi kita harus belajar dan legowo gitu ya dalam menerima ketentuan dan takdir daripada Allah. Dan ketika kita ikhlas atau berserah diri kepada Allah, itu bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Tapi ketika kita menginginkan seseorang, nah ini, kalian pasti pada setuju nih, menginginkan seseorang, kita itu harus usaha maksimal gitu ya. Nah, perihal hasil, terserahkan kepada Allah. Contoh usaha yang maksimal itu kayak apa? Oh, aku harus memiliki kriteria ya calon calonnya Habib tuh, oh aku pengen ini Kak, pengen cewek yang dari pesantren gitu ya. Yang cantik tinggi putih pakai gitu kan. Oh iya itu kriteria Habib, contoh aja contoh, oh ya Habib akan berusaha untuk mendapatkan kriteria itu yang terbaik. Atau misalkan Habib pengen yang keibuan Kak, yang masya Allah tabarakallah ngomongnya lembut, pemikirannya biar pikirannya yang maju gitu ya, yang agamanya bagus, pengetahuannya bagus, yang kayak gitu. Ya it is good, tapi berusaha untuk dengan dia usahanya dengan memperbaiki diri dan menseleksi, wah bahasanya bukan menseleksi sih, memperbaiki diri dan mencari gitu, yang sesuai dengan menurut Habib itu yang terbaik tadi. Gitu. Jadi harus ada usaha. Jadi bukan kayak, oh kan udah ditakdirkan kita nggak perlu, nggak kayak gitu. Masalahnya kita nggak pernah tahu takdir kita tuh yang seperti apa. Gitu. Makanya kita harus berusaha untuk menemukan menemukan dan memilih yang terbaik. Gitu. Ya, jadi segala sesuatu itu udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti ketika ditakdirkan kita stop dan tidak berusaha apapun. Itu satu hal yang salah, itu satu hal yang keliru. Memang benar cinta dan jodoh itu sudah ditakdirkan ya. Itu jodoh yang seorang itu sudah ditakdirkan, tapi bukan berarti kita berpasrah menerima begitu saja. Ya, konsep menerima takdir itu bukan berarti kita berpasrah dan menyerah, tapi adalah dengan kita mengusahakan yang terbaik, lalu belajar untuk mengikhlaskan apa yang sudah Allah tetapkan dan Allah takdirkan untuk kita. That's pointnya guys, gitu ya, gitu ya. Mungkin kalau kita coba lihat beberapa contoh ya, salah satu contoh ketika jodoh di tangan Allah, mungkin teman-teman pernah lihat atau sering lihat contoh nyata gitu ya. Ada yang sudah tunangan tapi batal nikah, ya kan? Ada yang udah tunangan, dia udah mempersiapkan semuanya, tapi tiba-tiba nikah. Mungkin karena ketahuan dia selingkuh, calonnya selingkuh, atau calonnya apa, dan seterusnya. Akhirnya batal nikah, kalau udah tunangan, dan itu banyak terjadi. Ya kan? Nah, tapi nanti ketika udah batal nikah, karena mungkin nih ceweknya selingkuh, calon istrinya selingkuh gitu ya, main belakang sama pria lain, ketika udah gagal nikah, dia mungkin sakit di situ. Mungkin di situ dia sedih, tapi nanti dia akan mendapatkan yang jauh lebih baik beberapa tahun kemudian dia akan jadi yang lebih mendapatkan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu nggak menutup kemungkinan seperti itu. Artinya kalau tidak jodoh akan menemukan cara sendiri untuk berpisah. Gitu. Ya kan? Bihun bib, iya bihun. Oke, nanti pertanyaan nanti kita belum masuk ke ini. Jam berapa ini? 24.07. Ya, sekitar 5-8 menit lagi lah ya. Nah, tanda cinta yang benar itu yang gimana, Kak? Cara tanda cinta yang benar adalah mengajak ke arah kebaikan. Sama-sama menjaga diri, bukan sama-sama melepaskan diri atau melepaskan syariat, kemudian menjaga pandangan. Itu cinta yang benar. Oh, aku suka sama orang ini. Ya udah, aku nggak akan mengajak dia kepada kemaksiatan dengan cara berinteraksi yang berlebihan. Sama-sama menjaga diri supaya sama-sama menjaga kehormatan dan menjaga kesucian. Kemudian menjaga pandangan agar tidak semakin mendapat fitnah. Itu cinta yang benar. Gitu ya.
Ada satu ayat dalam surat An-Nur ya, yang bunyinya itu mana itu Bib? Ayat 26 yang al al khabisatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wa tayyibatu lit tayyibina wa tayyibuna lit tayyibat ulaika mubara'una mimma yaquluna lahum maghfiratu wa rizqun karim gitu ya. Perempuan-perempuan yang keji al khabithatu lil khabithina untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Itulah kenapa sebenarnya disampaikan bahwasanya oh jodoh itu kebanyakan adalah cerminan diri. Kak, lalu gimana kalau kayak Fir'aun yang istrinya baik tapi Fir'aun jahat gitu. Maka jodoh yang diberikan oleh Allah itu adalah sebagai cara untuk melatih kesabaran si pasangan. Kadang jodoh itu juga sebagai ujian bagi pasangannya. Seperti itu. Ya. Maka ketika kita berani menyatakan cinta, teman-teman ya, kalau kita berani menyatakan cinta, kita tuh harus berani loh dengan konsekuensi. Tahu nggak konsekuensi dari menyatakan cinta itu apa? Tahu nggak, Bib? Konsekuensi ketika kamu berani menyatakan cinta kepada doi. Gimana? Kalau kita berani Hmm, mengatakan atau menyatakan cinta, berani mencintai, maka kita harus berani apa? Konsekuensinya. berani Konsekuensi. kecewa. Bukan, bukan. Berani tolak Pokoknya mungkin ya. sakit Oke, hati. oke. Sakit ditolak, oke, salah satu itu. Ada yang lain nggak? Ketika aku, Bib, Eh, misalkan ada seorang cewek gitu, aku ah, gitu filah, aku mau nikah sama kamu. eh, Apa konsekuensinya adalah? Konsekuensinya atau tanggung jawabnya adalah harus berani menghalalkan. Kalau kamu udah hmm, mengatakan cinta, hmm, harus dihalalin. Jangan di PHP-in, apalagi di ghosting. hmm. Tuh, ya. Itu yang jarang orang tuh paham. Ya kan? Karena dia kata, I love you baby. Bilang, Banyak ya, orang ghosting ya kayak. ujung-ujungnya apa? Nyakitin selingkuh. Oleh ketika kita berani menyatakan, aku cinta kamu, itu harus berani menghalalkan. Berani sampai ke pelaminan. Berani ke jenjang serius. Jadi cukup bukan hanya sekedar PHP. Ini, paham, Bib? Ya, makanya jangan sembarangan mengungkapkan cinta ya. Kalau kamu berani mengungkapkan cinta, berarti kamu berani menghalalkan langsung. Oke? Oke kan? Nah, kita. Maka ketika kita belum mampu, ya jangan berani-berani menyatakan, aku cinta kamu. Bahaya, bisa sampai ke fitnah. Oke, sekarang coba teman-teman, aku main ngobrol deh sama orang yang ada di sini. Aku mungkin akan cap-cip-cup ya sebentar. Sebentar, aku pengen ngobrol sama orang yang ada di sini. Cap cip cup kembang kuncup. Pilih mana yang mau dicup. Kani Sahadatina. Can you open your mic? Can bisa. Iya, Kak. Wow, semangat sekali suaranya. Kani pernah mencintai seseorang? Pernah tidak? Pernah, Kak. Oke. Selanjutnya, apa pelajaran hidup yang kamu dapat darinya? Apa pelajaran hidup? Aku gak akan bertanya yang aneh-aneh kok. Cuma tanya pernah, pernah. Pelajaran hidup apa yang kamu dapat dari orang yang kamu cintai itu? Habis ini Mung- tanyain aku, Kak. Mbak Anissa dulu. Mbak Anissa Hadiknya dulu. Mungkin pelajaran hidupnya karena dulu tuh sempat berharap gitu ya, Kak. Hmm. Pelajarannya itu, pelajaran hidupnya itu tidak terlalu berharap gitu ya, Kak. Dan Hmm. ya sempat mendoakan, dan itu tidak boleh disesali ya. Kalaupun emang doa baik itu, Allah kabulin ke dia ya alhamdulillah, kalau tidak juga tidak Hmm. apa-apa. Di situ juga belajar Ah, ikhlas. Itu sih Kak. hmm. Itu aja deh. Oke. Oke. Nah,
Betul. Jadi gini teman-teman, ketika memang ya yang jarang kita pahami adalah ketika kita mencintai seseorang, itu ada loh kadang itu pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Dirimu pernah kan jatuh cinta? Apa yang kamu ambil pelajarannya? Aku tahu, kamu gak usah jawab. Kamu pasti nggak lagi untuk berharap kepada seseorang, betul? Ya kan? Nah, begitu, teman-teman. Pasti Iya, akan ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita memang pernah mencintai seseorang. Seperti itu. Dan mungkin bukan hanya Mbak Anissa saja, mungkin saya sendiri juga iya, mungkin Habib juga sama, dan teman-temannya juga sama. Ketika kita mencintai seseorang, pasti akan ada pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Seperti itu. Oke, sebelum lanjut lagi ke materi, sebelum kita ke kesimpulan, mungkin aku pengen open Q&A dulu. Ya, mau testing. Oh iya, ini Oh, ternyata banyak juga yang bertanya nih Kak. coba untuk bacain satu-satu. Satu-satu lupa nih, udah di slide dari banyak nih, banyak orang yang Oh, oke. komen jadi bingung ya. Oke. Baik. Boleh responnya So, lagi ya teman-teman. Nah, boleh ini open Q&A dulu ya bentar ya. ya, sebelum kita ambil kesimpulan dan sebelum kita tutup, Ya, kita Q&A dulu. oke, mungkin berapa? Dua. Nah, itu langsung Tiga, Mbak tiga, Dika. tiga, tiga, Wow, tiga, tiga. 3 aja. Mm. Oke, silakan Mbak Dika. Itu langsung raise hand. Nah, ini ada juga nih Mbak Fulana. Eh, Mbak Dika dulu yang raise hand dulu. Baik, terima kasih. Oh, cowok ya? Bismillahirrahmanirrahim. Cowok, Oh, kira cewek. cowok. Sebuah sorry. keajaiban. Nggak Mas apa-apa. ya, Mas Mantap, Dika. Mas. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Kak. Oke. Kan memang nggak Nah, Suaranya hilang. suaranya hilang. Astagfirullah Mbak Ayu. Tumben banget ada cowok. Tadi suaranya hilang. Iya, suaranya hilang, Mas. Nah, mungkin jaringannya ya. Coba ulangnya lagi. Nah, sekarang ada nggak, Kak? Ada, Kak? Ada. Nah, Coba, silakan. nah, misalkan kan memang dalam Islam tidak boleh pacaran ataupun lainnya gitu. Ketika kita misalkan menyukai seseorang gitu ya, kita sudah Hmm. berusaha untuk tidak mengajak dia pacaran ataupun hanya mendoakan atau kita sedang berusaha untuk bisa mampu menikah gitu ya. Tapi terkadang ujian terberatnya adalah kita nggak bisa ngontrol orang lain gitu ya, lelaki lain yang mungkin juga suka ataupun itu kepada pasangan kita yang akhirnya dia mungkin mengajak pacaran kepada orang yang kita suka ataupun mendekatinya, sedangkan kita harus berusaha menjaga diri bahkan dari dia gitu, dari orang yang kita cintai. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa orang lain tanpa harus siap menikah, tanpa harus apa, dengan mudahnya misalkan mendekati orang yang kita cintai dan lainnya. Dan bagaimana kita harus bersabar apabila bahkan orang yang kita cintai tersebut pun akhirnya pacaran dengan orang lain gitu ya. Dan kadang saya bertanya kepada Allah gitu ya. Kan Allah yang nyuruh bahwa kita nggak boleh pacaran, nggak boleh ini, kita harus memantaskan diri. Tapi kenapa Allah yang ngizinkan ataupun milih orang lain yang bahkan dia mungkin nggak tahu kapan dia bisa tujuan menikahnya kapan dan dengan mudahnya ngajak pacaran orang yang kita cintai gitu loh. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Simple, jawabannya Hmm. adalah gini. Kamu suka sama seseorang. Oke. Kemudian, orang yang kamu sukai itu didekati oleh cowok lain atau oleh pria lain. Kemudian setelah itu diajak pacaran dan si cewek mau. Jawabannya very simple. Apa jawabannya? Allah yang menyelamatkan kamu dari orang yang salah. Maryam itu petunjuk kalau orang itu nggak baik buat kamu. Karena kalau dia baik, dia nggak akan mau diajak pacaran, cuy. Dia nggak akan mau. Allah tahu kamu menjaga diri, maka kamu akan ditakdirkan kepada orang yang sama-sama menjaga diri. Kalau kamu suka sama orang, kalau benar orang itu pacaran ya, si orang itu nggak bagus, nggak baik buat kamu. Allah pengen ngasih tahu kamu, itu petunjuk, itu kode benar. Gitu. Jadi sesimpel itu kalau jawabannya. Karena Allah ingin
kamu itu terjaga dari orang yang tidak benar. Simpel itu jawabannya. Kenapa Allah kok malah mengizinkan orang yang lain untuk memacari orang yang kita suka, sedangkan kita menjaga diri? Ya karena Allah pengen ngasih tahu kalau dia nggak baik buat kamu. Maka dia pacaran. Coba kalau kamu tetap sama dia, sedangkan dia tidak taat kepada aturan Allah. Kamu taat kepada aturan Allah. Apakah adil? Ya tidak. Kamu akan ditakdirkan dengan orang yang ditakdirkan sama, akan dijodohkan dengan orang yang baik sama kamu. Gitu. Simpel itu kok jawabannya. Itu yang mesti tiga. Itu Mas Habib. Oke. Sih. Mana Mas Ika? Bisa diterima nggak? Iya sudah Kak, terima kasih banyak. Oke, Mas Ika. Semangat ya. Jadi gini Kak Dika. Sorry, kamu jangan terfokus kepada satu wanita. Maksudnya gini, jangan hanya karena kamu suka sama seseorang, kamu fokusnya ke orang itu aja. Enggak, kamu lebih baik kamu fokus ke Allahnya aja. Aku suka sama seseorang nih, ya udah, aku percaya sama Allahnya. Nggak perlu percaya sama orangnya. Kalau memang dia jodoh dan dia baik, Allah akan mudahkan. Tapi kalau dia memang udah nggak jodoh, ya mau gimana pun dia akan tetap lepas. Kadang kita tuh nggak sadar gini ya. Kita berdoa kepada Allah untuk dijodohkan dengan orang yang baik. Tapi ketika kita suka sama seseorang, kemudian orang itu pergi dengan berpacaran misalkan, tapi kenapa malah kita menyalahkan Allah atau mungkin kita tidak menerima padahal kita sendiri yang berdoa, ya Allah berikan aku jodoh yang baik. Atau setelah sholat kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama gitu ya. Bahwasanya kita berdoa untuk diberikan jodoh gitu ya. Diberikan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ya. Qurrata a'yun wa ja'ala lil muttaqina imama. Berikan jodoh ya, kemudian buah hati, keturunan yang yang qurrata a'yun, yang menunjukkan mata, menenangkan hati gitu ya. Dan jadikanlah saya atau kita ini sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu udah berdoa kayak gitu, tapi ketika di saat satu sisi kita ditinggalkan orang yang tidak baik, kenapa kita malah bertanya-tanya kepada Allah? Coba kita refleksi diri, bisa jadi apa yang terjadi saat ini itu adalah hasil daripada doa yang kita panjatkan. So, belajarlah untuk bersabar dan legowo atas hal-hal yang mungkin itu hadiah dari doa yang kita panjatkan. Gitu. Oke. Gitu ya. Oke. Ada yang raise hand? Boleh silakan tadi yang mau raise hand tadi. Jangan malu-malu, Mbak. Jangan malu-malu. Silakan aja, nggak apa-apa. Srim Silakan, Mbak. Salabi. Stream. Stream itu apa ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, sebelumnya nama saya Sri ya, tapi karena itu Oh, Sri. Iya, aku ya, nyangkanya tadi kayak si motor, Mbak. ya, ya. Beda. Ya, Mbak, Baik, silakan. izin bertanya ya Kak. Kan selama saya masih memperdalam Islam gitu ya, dan berdalam Islam secara menyeluruh gitu tuh, saya tahu bahwa jodoh itu sebuah misteri gitu tuh ya, dan kematian itu adalah kepastian gitu tuh. Nah, bagaimana sih maksudnya kayak apa ya? Ya misalkan ada kepengen rasa apa ya? Ada kepengen rasa itu untuk berjodoh di dunia tuh ada gitu tuh. Tapi mikir lagi gitu tuh, apakah bisa gitu tuh ketika saya terjun ke dunia yang lebih wah gitu pernikahan gitu tuh, apakah saya bisa menjalaninya gitu dengan problematika yang benar-benar sekarang ini sangat inilah gitu tuh ya, sangat menakutkan, sangat misteri apa sih, sangat bikin Gen Z, apalagi Gen Z ya, bikin sangat takut gitu, was-was gitu ya dengan pemberitaan Overthinking. Belajar Overthinking. dengan pemberitaan hari ini gitu tuh. Nah, gimana sih gitu tuh cara untuk menyelaraskan hati dan pikiran gitu tuh, kalau maksudnya ya kita tuh punya pegangan gitu bahwa kita tuh punya pegangan Allah gitu untuk backingan kita gitu tuh. Karena jujur aja walaupun ngomong mulut ngomong kayak gitu, tapi kayak hati tuh kayak susah untuk dilaksanakan, maksudnya prakteknya kayak susah gitu tuh. Mungkin itu aja sih. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jawab dulu ya dari Mbak Sri. Makanya itu apa ya? Memang susahnya ketika kita mengubah knowledge ya atau pengetahuan sebagai sebuah tindakan gitu ya. Nah, itu sebenarnya kayak gitu.
Nah, dalam hal ini, ya karena saya juga mempelajari Islam juga, gitu. Lalu bagaimana sih Kak caranya kalau misalkan kita ingin menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, supaya kita juga tenang dan seterusnya. Sebenarnya, teman-teman, ketika kita ingin menikah dan lain sebagainya itu satu hal yang manusiawi sekali. Normal seperti itu. Nah, gimana supaya kita itu bisa legowo, bisa lebih tenang dalam masalah-masalah seperti ini? Pertama, ya Sri, yang kita harus lakukan adalah coba berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Husnuzon kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sorry, itu yang kedua. Yang pertama, yang utama ya. Yang utama adalah tentang tujuan hidup. Itu poinnya. Jadi kalau misalkan, apa tujuan kamu hidup? Aku hidup ya, kalau Mbak Sri mungkin udah paham tujuan kita hidup untuk apa dan lain sebagainya. Fokus aja kepada situ. Kepada apa yang kita tuju. Perihal jodoh dan lain sebagainya. Bagi saya, itu ya bonus tanda kutip ya, bukan bonus yang berarti nggak diharapkan juga sebenarnya, cuman bonus aja. Jadi bukan satu hal yang menurut aku kayak oh ini jadi mengganggu pikiran aku banget, tidak juga seperti itu. Jadi selama Allah ridho, selama tujuan hidup kita terjalankan gitu ya, maka semuanya kan baik-baik saja. Nggak perlu kayak oh aku jadi pengen nikah banget sampai kepikiran dan seterusnya. Ya kadang iya, sometimes mungkin ya, cuman nggak selalu kayak gitu. Kita kayak mikir, oke, aku tujuan itu bukan buat menikah, tapi aku tujuan itu untuk dakwah, untuk ibadah, dan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Fokus ya, jadi fokus ke situ. Nah, nanti dengan sendirinya kita itu akan apa ya, hati kita tuh akan lebih kuat ya, akan lebih kuat dan tidak mudah baper-baperan kayak gitu. Itu yang utama. Yang kedua tadi adalah berkaitan dengan apa tadi? Aku lupa. Itulah pokoknya. Yang ketiga, itu informasi. Jadi ketika memang kamu adalah tipe orang yang suka baperan, maka coba jangan terlalu sering nonton konten-konten yang baperan juga. Konten-konten orang-orang yang menikah, konten-konten orang-orang yang mesra-mesraan, seperti itu. Semakin kamu kayak gitu, otak kamu akan semakin terstimulus, lalu kamu akan mudah terangsang untuk bagaimana caranya aku pengen kayak gitu, pengen menikah, pengen mesra-mesraan gitu. Padahal di satu sisi mungkin kamu secara personal itu belum mampu, secara personal kamu masih belum baik, belum siap kayak gitu. Tapi karena informasi yang terus kamu terima sehingga menstimulus otak kamu untuk melakukan hal yang seperti apa yang kamu tonton. Maka itu juga harus diperhatikan. Mulai dari tontonan gitu ya, kemudian juga perihal tujuan hidup itu harus diperhatikan. Jadi jangan hanya cuman ketika kita tidak mau untuk berada ya dalam apa namanya ketidaknyamanan ketika kita ingin mengkondisikan hati ya agar sesuai selaras ya dengan pikiran kita dengan pengetahuan kita, maka hal-hal itu harus diperhatikan. Tujuan hidup, kemudian informasi yang kita terima, itu harus benar-benar diperhatikan. Gitu ya Kak Sri ya? Oke, gimana Mbak Sri? Cukup? Cukup, Kak. Terima kasih. Jazakallah. Oke, Masya Allah. Terima kasih juga Mbak Sri. Oke, selanjutnya Mbak Anggun nih. Mbak Anggun ya? Ya, Bangun nih. Mbak Anggun nih. Namanya memang gitu sih. Ya Mbak, silakan Mbak. Awal tadi. Hah? Gimana? Gak jadi nih. Halo. Oke, ya dia. Ya, silakan Mbak. Jadi dong. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Singkat padat pedot. Oke, Perasaan gimana, tadi gimana? belum ada salam ya. Udah ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya Mbak. Silakan Mbak Iya, bertanya. karena berapi-api. Iya, Enggak, silakan Mbak. Kak, tentang ini sih, Kak. Kan kalau misal aku sih tim yang percaya kalau cinta itu harus memiliki ya, karena itu ibu bapak aku menikah. Oke. Nah, masalahnya adalah ketika kita jatuh cinta, kan orang tuh pasti ganteng, pasti baik, pasti bablas segala macem. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah indikasi laki-laki baik seperti apa yang harus kita pertahankan. Karena kan kalau misalkan kita lagi jatuh cinta kan kita kayak buta tuli bodoh ya. Karena kan semuanya jadi baik, semuanya jadi indah gitu loh. Kita nggak bisa melihat kekurangan dia pun ada misalkan kekurangan tuh pasti katanya banyak pemakluman, banyak memaafkannya, banyak pemaklumannya. Nah, terus tuh kayak gimana caranya kita tuh tahu bahwa dia tuh kayak bener-bener baik dan bisa kita ikhtiarkan sampai akhir gitu. Sampai Allah yang ngejauhin.
ini case-nya aku nanya pertanyaan case baru ya, bukan case lama karena kita sudah tutup buku. Oke. Terus itu sih indikasi. Karena kan kayak misalkan nih kalau misalkan kita di Twitter kan kayak wah dia beriman, dia baik, dia ngaji, dia pinter gitu. Jadi kan semuanya tuh kayak kejahatan, keburukan dan kejelekan itu kayak tertutupi gitu loh karena rasa cinta kita tadi kan. Karena ya banyak pemakluman dan itunya kan. Nah kayak gimana sih kayak kita tuh supaya kita tuh jatuh cinta tapi dalam keadaan sadar. Oke. Good question, Kang Gun, dan I like your Bener ya, energy. Kak? Oh, jadi nggak nanya. Mantap, Masya Allah. Silakan, Mbak. Sama satu lagi nih pertanyaan temenku. Oh, masih ada. Wait, Apa, no, Kak? satu dulu ya. Aku jawab dulu. Oke. Nanti kamu respon, kamu tanya lagi. Oke. Oke, Karena terima kasih. jawaban kamu ini perlu kompleks dalam menjawab. Yes, alright. Thank you, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Kira belum kelar sama kisah lama. Oke. Baik. Teman-teman semua. Oke, aku akan menjawab ini dengan serius, guys. First, aku agak notice dengan pertanyaan pertama. Gimana caranya supaya kita itu bisa melihat atau menilai orang itu secara netral, meski kita suka dengan orang itu. Pertama, ketika kita tertarik dengan orang itu, pasti sulit ketika kita harus mengedepankan akal daripada perasaan. Itu sulit sekali. Kontrol itu sulit, saya akui memang sulit. Ketika kita sudah menyukai seseorang, itu seringkali keburukan-keburukannya itu akan tertutupi. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa tahu kalau dia tuh baik gitu ya, buat diri kita. Satu konsep yang harus teman-teman paham adalah, yang baik itu belum tentu tepat, Bib. Oke. Nah, gimana caranya? Gini, dalam kehidupan kita memiliki satu tujuan yang besar. Satu goals. Yang dimana goals ini menjadi sebuah visi dalam kehidupan kita. Menjadi dasar atas visi kita hidup. Oke. Nah, goals ini, misalkan aku ingin menjadi seorang istri, aku ingin menjadi manusia yang bisa menebarkan kebermanfaatan, yang bisa ikut mencari, yang bisa memberikan kebaikan dengan tujuan mencari ridho Allah. Itu contoh sederhananya gitu aja. Maka dalam mencari jodoh kita harus melihat aspek-aspek ini. Apakah ketika aku menikah dengan dia, visi hidup aku itu akan terlaksana atau tidak? Ketika aku menikah dengan dia, apakah aku akan disupport untuk memenuhi visi dalam hidup aku atau tidak? That's point. Maka berusahalah untuk netral dalam melihat orang yang ingin kita tanda kutip ajak nikah. Gimana cara ngelihat netralnya? Seriously, kamu harus berusaha untuk menetralisir. Dan kalau memang ada orang yang memang perasa yang susah sekali sih. Kadang makanya gini, ketika kita suka sama seseorang ya, jangan mengambil keputusan saat kita suka atau saat kita bahagia. Tapi coba ambil jeda, maybe 1 minggu, 1 bulan, jangan ketemu, jangan kepoin dia dulu. Kemudian kita coba discuss dengan orang yang paham. Kak, Mbak, Ustazah, Ustadz, ini aku ada calon yang begini, ada ketertarikan kepada orang yang seperti ini. Sedangkan sifat aku atau sikap aku itu begini-begini. Aku memiliki tujuan yang begini-begini. Tujuan hidup aku tuh begini. Nah, dalam diri dia itu ada ingredients-nya gitu ya. Bahan-bahannya atau materialnya itu ada di dalam si pria ini. Tapi dia minta orangnya temperamen, dia orangnya begini. Nah, coba ambil jeda, ambil jarak dulu untuk bisa menilai secara objektif. Jangan mengambil keputusan ketika kita memang sedang menggebu-gebu tertarik kepada seseorang. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Jadi ada 2. Pertama, harus sesuai dengan goals atau tujuan kamu. Yang kedua, jangan mengambil keputusan atau sikap saat kamu sedang menggebu-gebu. Kemudian yang ketiga, kita harus sadar, teman-teman, kita harus mengenal diri kita kayak, oh, aku sikapnya begini, aku sifatnya begini. Nah, dalam mencapai tujuan hidup aku, dalam visi hidup kami, misalkan udah visi nih gitu ya, aku harus memiliki pasangan yang sikapnya tuh begini, begini, dan begini. Makanya itu, pasangan itu tidak ada yang sempurna, yang ada untuk saling menyempurnakan. Karena dalam fase itu, kita harus sama-sama saling menguatkan, saling menyempurnakan satu sama lain. Gitu. Jadi ada 3 hal itu ya, Kang Gun. Pertama, kita harus punya goals dulu, hidup kita tuh ingin seperti apa. Kemudian yang kedua, goals objektivitas ya, ambil jarak, ambil jeda gitu.
Kemudian yang ketiga adalah dengan memahami sikap kita agar kita bisa memilih sikap yang tepat atau sifat yang tepat calon kita. Jadi 3 hal itu. Itu Kak Anggun, boleh ditanggapi, setelah itu boleh bertanya lagi. Aku mau menanggapi sebentar. Yang di nomor 2. Oke. Kan yang pertama kan harus sesuai dengan goals kan. Terus yang kedua dikasih jeda. Terus yang Yes. ketiga tuh kesadaran. Kita harus paham dulu dengan diri kita sendiri kan. Nah, di antara yang poin nomor 2 tadi yang perihal dikasih jeda itu kan harus ada kontrol berarti kan. Nah, ini selaras sama pertanyaan temanku tadi kayak kan cinta tuh selaras dengan nafsu ya. Ada cinta pasti ada nafsu. Itu menurutku ya. Ini kan menurutku kalau point of view tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan. Tapi menurutku kayak cinta tuh pasti datang dengan nafsu. Nah, untuk mengontrol rasa cinta itu pasti kan harus mengontrol nafsu kan. Untuk nggak stalking, untuk ya at least kita pasti kalau misalkan lagi jatuh cinta tuh kayak kita pengen tahu semua-muanya. Karena apalagi cewek kan kalau misalkan suka sama orang tuh pasti auto jadi bin kan. Karena kan dia mengeluarkan seluruh jurus ini dan itu kan sampai ya misalkan contoh aku dulu kayak sampai tahu rumahnya dan segala macam kan. Nah, menurutku tuh kayak di kontrol ini, menurutku tuh kayak beberapa orang itu tuh kayak masih kehilangan kontrol atas perasaannya, atas dirinya sendiri. Itu kayak mungkin terjadi di aku ya. Nah, ada nggak sih Kak tips untuk mengontrol apa ya? Karena itu sih kalau misalkan udah jatuh cinta tuh kayak kehilangan akal. Kayak kita tuh nggak waras lagi gitu loh. Ya, bukannya jadi gila ya, tapi lebih tergila-gila. Kayak apa sih, kayak kita tuh nggak punya kuasa atas diri kita, jadi kayak kita tuh jadinya tuh bodoh, buta, dan tuli gitu. Jadi tuh ada nggak sih tips untuk kalau misalkan kayak tadi kan yang dikasih adalah harus sesuai pasangan kita ini harus diyakinkan bahwa kalau misalkan aku sama dia berarti lebih mendekatkan kita ke surganya Allah kan. Karena kan menikah untuk mencari ridhonya Allah kan. Itu ya itu tadi harus sesuai dengan goals, terus dikasih jeda biar apa ya? Ya dikasih jeda tuh biar kita netral dulu perasaannya. Terus ketiga tuh kan yang kesadaran itu. Nah, ada nggak sih tips untuk mengontrol perasaan itu tuh biar bisa tuh biar nggak kemana-mana sih? Karena kan kalau itu tadi sih Kak, karena itu tuh kalau misalkan jatuh cinta tuh kayak under control banget kan sih, kayak coy, kayak semuanya tuh jadi baik, semuanya tuh jadi indah gitu loh. Kayak misalkan dia red flag aja tuh kayak red flag di awal tuh udah kelihatan misalkan kayak, tapi kita tuh harus selalu ada pemakluman dan selalu dimaafin gitu loh. Padahal kan sebenarnya Kamu tuh pernah ikut kelas manajerial cinta belum sih? belum. Masih ikut itu. Karena aku sibuk banget kan. Sorry sih, paling sibuk. Yes. Karena enggak sih, karena aku tuh sebenarnya pengen ya, aku udah lewat banyak kelas. Karena aku juga kemarin kayak aku bilang ke Mbak Sekar kayak suruh dong Kak Abi tuh bikin ini lagi tuh, move up tuh di-update tuh. Kayak, karena menurutku ya, karena kayak mungkin Kak Abi salah satu orang yang tahu perjalanan hijrah-hijrahan ini ya. Kayak ya itu tadi sih Kak, kayak aku ketinggalan banyak kelas itu sih. Memang lingkungan itu berpengaruh banget ya. Tapi kan karena ini menurutku aku sudah cukup bisa untuk kayak dulu kan aku menghindari sekali teman-teman lamaku. Tapi sekarang kayak oh misalkan teman-teman lamaku ngajak main aku udah oke karena aku menurutku imanku udah kuat sekarang. Nah, cuman masalahnya di waktu nih. Karena aku sibuk ngurusin ini dan itu. Jadi aku kekurangan waktu untuk belajar. Kayak kajian aku yang setahun pranikah itu, kamu ingat nggak? Kak Abi pernah bilang kayak ikut kajian tapi yang benar-benar khusus untuk pranikah. Nah, aku ikut waktu itu jangka itu setahun. Jadi setiap hari, bahkan setiap minggu tuh ada ujiannya. Nah, itu tuh terlewat banyak karena kesibukan yang sok sibuk ini. Oke. Tolong dibantu Kak Egi. Gimana sih ini? Ada nggak sih kursus online yang entah online entah offline kayak memang benar-benar mengajarkan untuk diri karena perempuan tuh kayak kan complicated ya, karena kan kita mikirnya pakai perasaan, karena kita kehilangan akal, kehilangan logik, karena kita nggak logik banget mikirnya tuh kayak wah kompleks banget lah pokoknya kalau perempuan lagi jatuh cinta. Tapi ini aku menanyakan ini tuh untuk pelajaran ke depan ya, karena aku sekarang sudah menutup diri. Aku percaya konsep ta'aruf. Aku percaya banget konsep ta'aruf. Aku udah gak lagi menyangka kayak misalkan orang ta'aruf nanti ada juga kok orang ta'aruf yang gagal berbebas.
aku percaya, aku ingin berprasangka baik bahwasannya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi aku nggak percaya, misalnya aku nggak mau nikah, nggak, aku mau menikah, aku mau jadi ibu peradaban. Mantap. Gak bisa, aku mau jadi ibu peradaban. Tapi kalau misalkan memang Allah nggak ngasih jodoh, aku mau ikut perang ke Gaza sana. Pokoknya aku mau mengabdikan hidupku untuk masyarakat. Bismillah ya Allah. Tapi tetap Mantap. doanya aku pengen nikah, aku pengen jadi ibu peradaban. Aku kuciptakan anak-anak yang lucu dan gemoy sekolah Islam internasional itu. Ya udah deh, panjang. Oke. Dan pokoknya aku tuh pengen dikasih arahan tentang cara mengontrol karena kayak kita tuh itu tadi sih balik lagi ya, self control kita tuh bukan self control kita sih, self control aku tuh kurang banget untuk dalam percintaan. Kayak aku pinter di dalam berbagai hal ya, tapi kalau untuk cinta-cintaan aku kayak masih bodoh. Kayak aku sering kena tipu kan. Ya udah deh, dadah, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, mana tanggapannya Kak? Silakan Kak, kasih Oke. motivasi Kak, biar Tanggapan nggak kehilangan arahnya Kak. tanggapan lengkapnya nanti kalau buka manajerial cinta kamu harus ikut ya. Ada Iya, satu sesi namanya kenapa orang jatuh cinta bisa jadi bodoh. benar. Ada lagi sesi namanya hati-hati jebakan love bombing. Itu nyangkut semuanya. Nyangkut semua. Tapi aku akan jawab secara singkat di sini. Nanti biar penasaran dan ikut ya, biar nggak sok sibuk lagi. Canda-canda Kak Agung. First Iya. ya, secara neuroscience ya, otak itu memang siapapun, bukan hanya Mbak Anggun kok. Siapapun, ketika orang itu memang sudah jatuh cinta, secara automatically dia akan eh, bodoh, tanda kutip, atau selemah-lemahnya, akal sehatnya itu akan melemah. Selogik-logiknya seseorang itu akan bodoh, tanda kutip ya, ketika jatuh cinta. Kalau belum bodoh, itu namanya belum jatuh cinta. Gitu. Kenapa bisa demikian? Secara normal kayak gitu. Sistem kerja otak manusia, ketika dia jatuh cinta, maka VDA itu akan mengeluarkan sebuah hormon, akan mengalirkan sebuah hormon ke PFC, namanya dopamin, gitu ya. Nah, di dopamin inilah yang nantinya akan membanjiri PFC. Nah, PFC itu apa? PFC itu adalah prefrontal cortex yang dimana fungsinya itu untuk mencerna ya, untuk mencerna apa namanya akal gitu ya, logik gitu ya, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, itu adalah PFC atau prefrontal cortex. Nah, sayangnya ketika orang jatuh cinta, PFC-nya itu melemah. Ya, yang kuat adalah amigdala seperti itu. Artinya dopamin itu muncul, rasa euforia gitu ya, bahagia itu muncul. Nah, PFC-nya itu melemah, otomatis dia akan melemah. Yang aktif itu amigdalanya ya, yang berkaitan dengan perasaan. Kemudian nanti akan menghasilkan hormon serotonin, oksitoksin dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya orang jatuh cinta itu hampir sama konsepnya seperti orang-orang yang kecanduan narkoba. Seperti kecanduan merokok, dia tahu dampak buruknya dari merokok, dia tahu dampak buruknya dari narkoba, tapi karena ada rasa candu yang dihasilkan daripada hal itu yang membuat kenapa dia mengulangi hal yang sama. Pun sama ketika jatuh cinta. Dia tahu mungkin orang ini toksik, dia tahu orang ini jahat, tapi ada satu hal yang membuat dia itu euforia. Sejahat-jahatnya orang, mungkin dia akan menangis bla bla, tapi ketika dibaikin kayak, oh kamu udah makan belum, aku kirimin makanan ya, dan seterusnya, itu secara otomatis otak itu akan merekam bahwasanya, oh dia akan baik lagi. Dan itu kamu akan menghasilkan dopamin. Dari itu yang akan menghasilkan sebuah kebahagiaan lagi, dan terus-terus berulang. Ketika dopamin itu tidak dihasilkan gitu ya, itu kamu akan mencari cara bagaimana untuk mendapatkan euforia yang sama, kayak gitu. Akan mendapatkan euforia yang sama, dan cara mendapatkan euforia yang sama itu kamu akan berusaha untuk menghubungi mantannya, misal dan seterusnya. Itulah kenapa orang tuh susah move on sama orang, kenapa tuh susah berhenti merokok gitu ya. Karena memang akan ada penuntutan untuk produksi dopamin lebih gitu. Maka dia akan menuntut itu. Kenapa? Karena dia udah merasakan nikmatnya, dia udah merasakan euforianya, dan dia kan kecanduan. Maka cinta itu candu. Maka ketika kita jatuh cinta sama orang, ya hindari untuk berinteraksi secara berlebihan, hindari untuk ketemu, hindari untuk dan lain-lain gitunya. Kenapa? Karena ketika nanti orang itu sudah terikat secara dan menghasilkan hormon serotonin dan oksitoksin, mengikat ya hormon pelukan, hormon cinta tadi, itu akan sulit untuk dilepaskan. Nah, paham ya? Itulah kenapa secara neuroscience sebenarnya jatuh cinta itu kenapa bisa jadi bodoh. Nah, lengkapnya kamu harus ikut di manajerial cinta. Kenapa orang jadi bisa bodoh? Nanti aku akan gambarkan itu, menggambarkan dan seterusnya bagaimana lari-larinya gitu ya. Itu yang pertama, berkaitan kenapa orang itu jadi bodoh. Nah, supaya tidak jatuh cintanya semakin menjadi-jadi gitu ya, maka hindari untuk bertemu, hindari untuk mendapatkan trigger-trigger berkaitan dengan orang yang kita cintai. Kita harus menghindari itu.
Tapi kalau kamu terus-terusan kamu stalking, kamu ikuti nih otak kamu, maka yang ada apa? Kamu akan semakin terikat dan akan menjadikan orang itu sebagai candu, tanda kutip ya, candu orangnya. Nah, kadang kenapa orang itu bisa bertahan kepada hubungan-hubungan yang toksik sebenarnya bukan karena orangnya, bukan karena itunya, tapi karena apa? Karena candu. Dia candu dengan perlakuan orang itu. Dia candu dengan euforia yang dihasilkan dari interaksi orang itu. Dia bukan cinta, dia nggak cinta secara utuh, gitu ya. Dia bukan apa ya, bukan susah move on karena orangnya, tapi karena candunya. Kayak orang merokok. Sebenarnya tahu merokok itu jahat, bukan candu karena rokoknya, tapi karena ada kandungannya di situ yang membuat otak itu candu, gitu ya. Benar harus paham itu. Jadi nanti kalau misalkan kamu eh nantilah aku kayaknya harus buka kelas manajer dari cinta deh karena banyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ini. Itu sama kayak love bombing. Kenapa love bombing itu bisa terjadi? Kenapa love bombing itu bahaya? Karena love bombing ini sering dilakukan oleh orang-orang yang memang berkarakter manipulatif. Kenapa? Karena pertama dia akan coba untuk memanipulatif otak kita. Amigdala ya, amigdala itu lebih ada bagian otak amigdala itu yang buat ancaman gitu ya. Kalau nggak salah aku tuh agak lupa-lupa yang juga berkaitan dengan neuroscience ini. Ancaman. Jadi ketika orang itu sudah memberikan sebuah kenyamanan gitu ya, orang itu sudah memberikan sebuah love bombing gitu ya, diberikan semuanya kenyamanan, perhatian dan seterusnya. Otak kita akan merekam bahwasanya aktivitas orang itu atau orang ini adalah orang yang baik. Sehingga dalam mempertahankan diri jadi melemah begitu. Jadi ketika orang itu nantinya berbuat jahat, otak kita nggak percaya, akan tetap percaya bahwa orang ini orang baik. Karena apa? Karena di awal otak kita udah dimanipulatif. Seolah-olah orang ini baik. Padahal tidak seperti itu. Panjang penjelasan nanti, biasanya kalau di manajer cinta aku akan gambarkan secara rinci seperti itu. Itu kamu kurang lebih. Nah, gimana caranya? Yes, kamu jangan ngikutin otak kamu untuk terus mengikuti. Aku tertarik sama terus kamu kepoi kayak duluan gitu, tuh cari tahu. No, jangan diikutin. Kalau perlu blok, kalau perlu menjauh. Oke, Itu yang kalau harus itu kamu. udah nggak lagi. Udah tobat. Kan ini udah tobat, udah hijrah ceritanya Cenah. Kak ini ternyata ada yang ngechat. Nah, Nah, begini. Kalau nurunin standar gak apa-apa kan ya. Misal yang awalnya harus sama-sama ngaji, tapi kita milih dia yang belum ngaji dan berharap setelah bersama dia akan mau sama-sama belajar ngaji. Tolong dibantu ya Mbak, tapi jangan kasih tahu kalau ini Masih Oke. Mbak. Oke. Pertama gini, teman-teman, ketika kita menemukan standar seperti itu, it's not solution. Itu bukan solusi, guys. Itu bukan solusi. Kenapa? Kalau misalkan kamu menurunkan standar kepada orang-orang yang tanda kutip belum ngaji atau belum belajar Islam, maka yang ada kamu tuh mempertaruhkan rumah tangga kamu nanti, kamu mempertaruhkan masa depan kamu nanti. Ya aku tidak menjamin orang yang udah belajar agama atau orang yang udah ngaji itu bakal baik sebagai kepala rumah tangga. Tapi setidaknya ada persiapan bahwasanya orang yang sudah belajar agama harusnya ya secara apa norma gitu ya. Itu harus sudah baik gitu ya, harus sudah paham berkaitan dengan hak dan kewajiban dia sebagai seorang suami. Gitu. Tapi kalau misalkan kamu menurunkan ekspektasi kamu atau menurunkan standar kamu, maka yang ada kamu telah mempertaruhkan masa depan kamu. Ada satu istilah yang sangat bagus sekali dari salah satu founder namanya, aku lupa founder Inong Carong. Inong Carong itu salah satu komunitas perempuan di Aceh. Artinya Inong itu perempuan, Carong itu cerdas, perempuan cerdas. Aku lupa siapa nama foundernya. Dia mengatakan adalah bahwasanya menikah dengan orang yang salah itu rasanya seperti setengah mati. Menikah dengan orang yang salah itu setengah mati rasanya. Gitu. Menikah itu tidak bikin kita mati. Tidak menikah itu tidak bikin kita mati. Tapi ketika kita menikah dengan orang yang salah, rasanya setengah mati. Paham? Ya. Menikah itu tidak bikin mati. Tidak menikah itu tidak bikin kita mati. Tapi menikah dengan orang yang salah itu rasanya setengah mati. Paham sampai sini? Artinya jangan sembarangan dalam memilih jodoh, guys. Ya, ketika kamu misalkan oke, kamu susah dalam kesendirian, kamu mungkin dengerin omongan tetangga, apa keluarga dan itu cukup berat. Tapi kan jauh lebih berat ketika kamu menikah dengan orang yang salah, percaya. Kehidupan kamu tuh 100% sama suami kamu itu. Kalau suami kamu nggak baik, ya kamu akan hidup sengsara setiap hari. Karena saya setengah mati. Mau mati nggak bisa. Belum bisa, belum saatnya gitu ya. Tapi nggak mati rasanya seperti tersiksa.
Misalkan suami suka KDRT, suami nanti suka judo atau suka main cewek, we don't know gitu loh. Itu yang harus teman-teman pahami ketika kita menikah atau mempertahankan standar gitu ya, menurunkan standar dengan orang yang belum paham atau belum mengaji atau belum belajar dengan tentang Islam. Gitu ya. Oke, Berisiko mungkin banget. gimana? Cukup? Kayaknya belum, kamu bisnis Ya, cukup. kita lanjutkan dulu ya, karena ini belum selesai, belum selesai ya, pertanyaan masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kesimpulan aja Itu belum dia. ini ya? Nanti jam 10 aja Masya kesimpulan. Allah. Ya, silakan nggak? Lanjutkan. Apanya? Lah, kesimpulannya gimana? Oh, belum, katanya mau jawab pertanyaan yang Kak, lain. itu ada lagi tuh yang mau nanya, tapi kayak lagi ngetik mbaknya. Oh, oke. Ya. Oh, berarti masih lagi ya? Ini ada pertanyaan dari Fulana. Tapi Kak, kalau Ya, ada orang yang Mbak Fulana ini banyak pertanyaan dari tadi. belum Coba Mbak, jauh dari agama, tapi setelah menikah dia mau belajar agama bersama, walaupun perempuan itu jauh lebih tinggi ilmunya, itu gimana? Nggak ada jaminan sih ya. Sorry guys, aku nggak akan berani menjamin bahwasanya oke boleh nggak. Kadang orang itu banyak kok teman-teman, bukan teman-teman sih ya, lingkungan di sekitar aku ketika, oh aku janji nanti setelah menikah aku akan ngaji, but nothing, it's bullshit guys. Itu banyak yang gagal di situ. Ujungnya juga ya, ngaji itu tujuannya kayak gitu buat ngebalin supaya dapat kamu, ketika kamu sudah dapat udah amat. belum pasti jadinya kan ya? Kalau udah ada yang pasti kenapa harus pilih yang nggak pasti? Iya, begitu Mbak Fulana. Dan juga ya Mbak Fulana tadi nanya nih, dia sebelum itu kan pernah dilamar nih. Kalau nggak salah ya, pernah dilamar, tapi kalau nggak salah di atas hati. Cuman orang ini baik ya, mungkin baik entah bagaimana, tapi belum diterima karena belum siap. Itu boleh apa enggak? Ya nggak ada masalah kalau memang kamu belum siap, jangan dipaksakan oleh yang belum siap. Tuh. Iya serius, jangan kan kamu, saya aja Ini nggak akan secara menerima orang yang memang ketika aku belum siap, walaupun orang itu sesempurna dan sebaik apapun, cantik apapun, bahasanya aja kayak gitu, aku nggak akan. Yakin. Lah, sampai saat ini aja belum nikah, artinya memang belum siap. Kakak ini Kak, mbaknya udah nanya ini. Oke, Mau gimana? dibacain ya? boleh, Tapi silakan. nanti aku geser ya posisinya. Kak, Ya, Kak, bagaimana Oke, cara oke. kita bisa Kelas mengontrol sementara perasaan ya. kita? Gimana? Bagaimana cara kita bisa mengontrol perasaan kita agar tidak kagum sama seseorang, apalagi orang itu adalah tempat untuk kita belajar menjadi yang lebih baik. Pokoknya biar kita nggak kagum sama orang itu, gimana caranya Kak? Sebenarnya Ini perasaan kayaknya kamu case-nya tuh ini Kak, kayak case-nya nih info kajian yang baliknya diajak ta'aruf. Alias mungkin dia naksir sama ustadznya. Ini HP siapa? Kamu bukan? Nggak sih, bercanda. Oke, sebenarnya gini, perasaan kagum itu nggak ada masalah kok sebenarnya. Kagum dengan seseorang itu, which is no problem guys. Tapi akan menjadi masalah ketika kagum itu berubah jadi perasaan cinta. Beda ya, kagum sama cinta itu beda guys. Ketika kita aku kagum sama seseorang, which is nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan sampai jatuh cinta itu jadi masalah. Kenapa? Karena harus bisa mengelola perasaan yang ada itu. Nah, gimana cara mengelola perasaan ini kalau memang dirasa orang itu justru banyak membuat kamu mendapatkan fitnah, kepikiran, dan lain sebagainya, kamu belajar tempat lain aja deh. Saya sarankan seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu terus-terusan stay di situ, dengan posisi kamu masih terus menggebu-gebu perasaannya, maka itu lama-kelamaan akan menyiksa diri kamu sendiri. Maka coba untuk menjauh saja. Saya sarankan seperti itu, belajar di tempat lain yang memang di satu sisi kamu bisa fokus belajarnya. Oh iya, berarti ini Kak, berarti memang kalau misalkan case-nya tuh beneran terjadi, kalau misalkan dia suka sama gurunya sendiri. Jadi harus pindah tempat kajian. Ya, kalau misalkan perasaan itu sudah mengganggu. Dengar ya teman-teman. Karena kan case-nya banyak banget ya Kak, kayak apalagi di kaum ukti-ukti ya. Kayak kayak misalkan dia itu tadi Kak, kayak misalkan dia ada di satu dia ikut kajian gitu. Tapi dia tuh kayak mungkin dia nggak sengaja ya ngelihat ustadznya terus naksir nih tiba-tiba. Awalnya tuh kayak suka kayak kagum tadi kan. Terus lama kelamaan ya udah dia jadi naksir gitu. Berarti dia harus
harus berhenti ikut kajian itu? Yes, se-ekstrim itu. Saya akan katakan lebih baik kamu pindah kajian yang tidak terjadi fitnah. Kalau udah sampai tahap mengganggu ya gangguan kayak, oke kalau ngeliat ustadz itu suka halu gitu-gitu misalkan, terus nggak bisa kontrol perasaannya, lebih baik move. Tapi kalau dia mengagumi dalam diam, Ya selama nggak mengganggu dan dia bisa fokus belajar nggak ada masalah. Konteksnya itu kan tadi pertanyaannya ketika memang sudah kayak mengganggu dan dia nggak bisa kontrol perasaannya kan. oke guys, berarti kalau nggak mengganggu nggak apa-apa guys, tahan. Ya karena kagum itu bisa ke siapa aja, boleh Kalau saja. misalkan nih, pertanyaannya adalah, kalau Hmm. misalkan dia kagumnya ke Kak Abizar. Nah, terus pertanyaannya adalah, misalkan dia kagum ke Kak Abizar. Nah, menurut Kak Abizar sendiri, batasannya tuh sampai mana sih orang itu mengganggu atau tidak? Karena kan kalau misalnya Mengganggu like siapa? story Mengganggu doang, aku atau mengganggu dirinya secara pribadi? ya mengganggu kakak dong. Ah, alhamdulillah sejauh ini tuh nggak ada ya. Nggak ada yang selalu mengganggu banget, mengganggu apa, alhamdulillah nggak ada. Cuman aku akan merasa terganggu. Ada beberapa yang sampai misalkan nih, terlalu seolah-olah aku tuh punya dia dan dia tuh posesif gitu. Paham nggak? Kak, kok kakak ini sih upload story-nya senyum-senyum gitu. Emang kenapa gitu aku gitu. Kak, kenapa sih nggak boleh gitu nanti jadi begini-begini gitu. Atau mungkin dalam hal lain kayak em, dia selalu ini misalkan apa namanya nge-replay story aku gitu. Aku aneh, aku ngerasa terganggu tuh kayak gitu gitu. Jadi seolah-olah aku tuh salah di, Kak, kenapa sih kamu kok malah tadi ngeladenin si A ketika ini lah? Kenapa? Siapa Anda? Nah, itu aku rasa terganggu jauh ini. Tapi alhamdulillah nggak ada yang terlalu ekstrim banget di luar daripada itu sih. Mungkin ya ada yang tiba-tiba nge-DM yang kayak gitu-gitu ya. Aku masih nggak terlalu mengganggu gitu ya. Tapi kalau misalnya mengganggu banget dia blokir. Betul sekali blokir. Tapi Itu berarti sejauh ini udah banyak ya kak yang diblokir. udah lumayan sih. Tapi Oke, kalau dia berarti bertobat nanti aku unfollow. Apa? Kalau gue bertobat nanti aku unblokir. oh, oke oke. Berarti tuh misalkan ini kan in case kalau misalkan dia ikut kajiannya Kak Abi tapi dia Ah, naksir Kak Abi tiba-tiba, berarti case-nya tuh kalau dia yang mengganggu banget ya kayak sampai posesif posesif gitu ya. Kalau misalkan cuma kayak cegil-cegil nge-like story terus kalau misalkan ada Kak Abi lewat kayak iya ada dia lewat itu masih biasa aja berarti masih itu totally normal. lama nggak teriak ya. Kalau teriak aku nggak mau. Teriak kayak, Kalau wah oh, mereka bisa gitu. Aku nggak suka. Tapi kalau cuma misalkan nih, dalam misalkan hati, MC-nya sounding kan kayak oke kita sambut Abizar 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 Abizar. I don't, anda nggak boleh kayak gitu. Oke. Nggak suka, Jangan ya guys. nggak boleh. Oke deh. Kabarin Oke, ya kak manajer ya apa sih tadi tuh yang itu Yang manajernya admin cinta. ya tolong ya admin Itu nanti sekarang tuh ayo ada ada di tiga posternya komponen. insya Allah. Ada tiga komponen itu. Pertama, kenapa jadi bodoh, kemudian jebakan love bombing, kemudian yang ketiga itu gimana caranya kita tuh melepas ikatan-ikatan yang selama ini menjadi penyakit. Nanti ada. berarti aku harus ikut jadi gimana sih kak aku kan kemarin sarannya kan ikut kelas kajian pranikah ya sekarang nggak jadi nikah jadinya bukan nggak jadi Kenapa Ya nggak apa-apa, jadi pengalaman Mbak Anggun jadinya kan, jadi dapat enggak bukan dapat nggak wawasan jadi gitu. bukan nggak jadi belum jadi tapi belum oleh pindah Belum, 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 belum belum dapat yang pas untuk Mbak Anggun. Jadi sabar aja ada dulu. yang pas bib ada cuman kita kayak nggak udah kayak berarti itu kayaknya memang betul harus diin dulu ya kali ya untuk diri sendiri dulu kali ya sebelum sebelum nikah dan tata bengek segala lain-lainnya ya itu kapan ya kelasnya kalau boleh tahu dalam waktu dekat kah? Nanti kalau memang ini aku buka deh bulan depan Oke posternya. ditunggu ya move Oke. up dong tolong move up Move up nanti. Move up tuh aku jujur li aku honestly aku tuh harus punya energi yang kuat banget. karena ini ya anak-anaknya kan karena kalau anak-anak Abi tidak dalam pantauan itu tuh sudah melanglang buana kan kayak yang tiba-tiba sampai yang tengah malam itu kan tiba-tiba ada aja gebrakan kehidupan dari Oh iya 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 itu iya. kan ya kan jadi saran aku sih memang harus dipantau terus Iya, cuman tuh energi dan aku terus kadang. sibuk sih ya udah deh Oke. ntar akrab dah assalamualaikum Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Jadi Allah. ada Kak Nurdin tadi yang mau tanya Ya, tadi. ada Kak Nurdin, silakan Kak Nurdin. Tadi mau bertanya secara langsung. Boleh. Tenang Kak Nurdin, ini kami menyimak kok, melihat Kak Nurdin yang ingin bertanya. Enggak
bukan nggak dianggap, nggak ada kok. Santai aja. Jadi jangan malu-malu ya, jangan gugup ya. Takut Aku aku. pemula, nggak apa-apa. Tiba-tiba Aku gacor juga ya. begini. Tapi kalau baru main ML itu namanya Apa kalau baru main ML itu apanya? Pemula ya? ya apa itu istilahnya? Warrior, Warrior ya, noob. Warrior. Ya. Masih newbie, Newbie, ya betul, bener. Newbie. newbie. Let's go, Bener. bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Enggak ya? Ternyata antum. Let's go. silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya, kakaknya masih pemula. Jadi Kak, aku tuh dulu pernah mondok santri itu kan sudah dari segi ilmu dan aku keluar dari training pegawai jauh melenceng Kak. Itu hal negatif. Yang dulu tidak pernah merokok, tidak pernah alkohol, tidak pernah main cewek, tiba-tiba keluar pondok tuh berubah. Pengen nak jadi imam masjid lah, pengen nak merubah hidup lah, tiba-tiba rusak karena lingkungan. Bahkan pernah kenal namanya cewek ya Kak. Awalnya nggak pernah cewekan di pondok, karena keluar dari pondok kita jadi ya kenal pacaran. Ya berzina kan. Tapi bawahnya sisi karena pelan Kak. Jadi mungkin pokoknya dari ngaji pondok dulu kan murojaah terus, belajar tajwid, belajar ini, tiba-tiba pas lah keluar pondok pengajian kita nih kurang, majelis ida, ngaji jarang, segala hafalan lupa, bahkan ngaji juga masih bakbe, padahal lancar dulu Kak. Jadi mungkin minta arahannya cak mano biar tidak terjadi lagi lah seperti itu. Inilah pelan-pelan aku tidak lagi namanya minum-minuman, tidak lagi lah, agak jauh. Yang kedua juga merokok tidak lagi. Untuk pacaran lah sudah tidak lagi, lah sudah fokus ke masa depan. Lah sadar diri karena umur juga masih di ujung umur wong tua. Jadi nah harus benar-benar lah. Iya. Nah, setiap aku melakukan hal negatif itu Kak, pasti ada balasannya. Contoh aku ikut tes bulan kemarin, ikut tes TNI Angkatan Laut, tiba-tiba gagal. Nyoba tes ini gagal, nyoba tes itu gagal. Apa memang digagal karena dosa aku atau cak mano? Nah, waktu aku pengen nak hijrah tuh Kak, cak beratnya itu masih pemikiran tuh pengen, dah beratnya tinggal kelah dah. Pokoknya aku kasih dulu, baru umur 20-an juga. Tapi di pikiran lain, oh ya wong tua nih kan lah tua. Kalau bukan kita siapa lagi? Itulah dua pikiran itu Kak. Jadi pertanyaan aku nih Kak, yang pertama cak mana merubah hidup tuh biar kita bisa cak dulu lagi, biar kita tuh cak santri. Adab kita dijago, ilmu kita. Terus yang kedua, cak mana kita nyaukan pergaulan kita nih Kak. Kan tak lemak kalau kita tiba-tiba nyau. Ini pelan-pelan banyak orang ngajak nongkrong, ngajak ngopi lah ini. Cuman aku ales sih oleh karena ikut tes lah, terus belajar lah. Kadang juga dijemput, tak enak kalau tak melok. Nah, terus yang ketiga pertanyaannya, aku tuh masih ada rasa sayang Kak sama dia. Cuma karena tak di manapun dia sama-sama anak santri, kami pernah melakukan hal negatif Kak. Nah, cak mano caranya aku bisa melupakan dia dan juga dosa-dosa aku bisa luntur Kak. Dah itu aja Kak. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Mantap pertanyaannya. Semoga ya dimudahkan lah segala urusannya nanti ya. Silakan Kak Wizar untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Nurdin. Pertanyaan pertama, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pip. Setelah itu kita closing ya karena udah kondusif. Baik. Pertama, tentang bagaimana merubah hidup agar bisa kembali seperti dulu. Kak Nurdin, faktor harus kamu pahami adalah
kamu mungkin dulu ketika berubah jadi aku nggak menganggap buruk ya, dari keluar dari pesantren yang begitu suci ya, kemudian bergaul sehingga jadi kurang baik seperti saya anggap seperti itu biasanya berpola dan itu pelan-pelan, nggak sekaligus biasanya. Nah, ketika kita ingin berubah menjadi baik pun, itu juga harus step by step. Jangan menginginkan satu hal yang instan. Jangan tiba-tiba langsung, jangan mikir kayak, oh aku langsung bisa jadi soleh suci satu malam. Tidak. Semuanya perlu step by step dan dimulai dari hal-hal kecil. Ada satu konsep namanya atomic habits ya, atau habits kecil. Habits kecil itu artinya kita tuh diminta untuk tidak meremehkan kebiasaan-kebiasaan baik yang kecil. Ada satu nasihat dari guru aku adalah ketika kita belum bisa melakukan semuanya atau melakukan hal baik secara keseluruhan, paling tidak kita jangan pernah kehilangan yang separuhnya. Contoh, ketika kita misalkan sholat di masjid nih, sholat di masjid, walaupun kita nggak dapat 4 rakaat sholat zuhur secara jamaah, paling tidak kita jangan sampai lewat dua sholat jamaahnya, 2 rakaat sholat jamaah, tanda kutip masbuk lah begitu. Ataupun misalkan kita belum bisa baca Quran one day one juz itu, tapi jangan sampai kehilangan one day one ayat gitu. Mulai dari hal-hal kecil yang mana itu perlu konsisten. Pahami Kak Nurdin bahwasanya segala suatu hal yang besar itu selalu dimulai dari hal kecil. 1000 langkah itu nggak akan pernah terjadi kalau nggak ada 1 langkah pertama. Oke. Diri kamu Oke. yang saat ini, yang udah jadi orang yang dewasa, itu nggak akan pernah terjadi kalau dulunya nggak pernah menjadi seorang bayi. Izin Kak, ini kan namanya les data pengaruh lah jauh nian, kadang otak kita nih susah nian, nah apa tuh? Nah, nangkep Balik ya. segala hal baik itulah, terbiasa yang masuk hal buruk, tiba-tiba masuk hal baik itu terkejut, tiba-tiba susah banget Cak. Diajak ngomong, Lupa jadinya itu ya. seneng kau di Suaranya putus-putus Mas Nurdin. Nah, mungkin begitu jaringannya. Kak. Ya. Gimana ulangin lagi boleh Mas Nurdin? Karena suaranya putus-putus nih. Oh, Atau ya. diketik aja. Kalau Ini Nah, aku ngeranda. tangkap, aku dapat nangkap poin. Aku nangkap poin. Oke. Udah dapat dah. Baik. Secara manusiawi, secara apa namanya ya, satu hal yang normal ketika otak kita itu belum terbiasa dengan hal yang baru, kemudian kita sulit untuk mempelajari hal baru. Itu satu hal yang normal, Kang Nurdin. Itu satu hal yang normal. Jadi ketika kita belajar hal baru atau kita berubah dari habits yang lama atau kebiasaan yang lama ke kebiasaan yang baru, itu memang perlu effort yang lebih. Itu normal. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita tetap konsisten dengan habits yang baru atau kebiasaan yang ingin kita bentuk tadi. Kalau kamu ingin jadi orang yang baik, mungkin tadi kayak pikirannya masih pikiran yang begini, it's normal. Maka apa yang harus kita lakukan? Iya. Jangan ikutin pikiran itu. Karena itu konsepnya sama kayak kita belajar hal baru. Kita tidak akan pernah menjadi satu hal orang yang tiba-tiba expert atau ahli dalam hal yang baru. Kak Nurdin, mungkin belum terbiasa ngomong atau public speaking. Kemudian kamu diminta untuk jadi public speaking. Iya, Kamu nggak akan bisa langsung. Kamu pasti harus belajar dulu, gitu. Kan gitu. Nah, susah. Itu normal ketika kita belajar hal baru, atau kita bertemu dengan hal baru, atau kita adaptasi dengan hal baru. Itu normal ketika kita menghadapi kesulitan. Nah, tugas kita adalah tidak dan jangan menyerah ketika kita menghadapi kesulitan itu. Kita harus tetap stay on the track, stay pada jalan yang kita pilih, even bagaimanapun kesulitannya. Nah, nanti akan ada fase di mana kamu sudah terbiasa, kemudian keterbiasaan itu menjadi sebuah habits ya. Ketika sudah menjadi sebuah habit itu nantinya akan automatic ya. Automatic itu artinya kita akan secara alam bawah sadar kita akan melakukannya dan tanpa beban sama sekali. Dan itu perlu waktu. Ada yang bilang 21 hari, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 60 hari itu ya. Berbeda-beda. Dan setiap orang prosesnya berbeda-beda. Maka di awal itu akan muncul tuh pikiran-pikiran kayak gitu. Nah, kamu tugasnya adalah jangan mengikuti pikiran itu, kemudian coba paksakan untuk melakukan hal-hal baik. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dalam merubah hal baik, kamu juga harus merubah informasi yang masuk ke dalam otak kamu. Jadi kalau misalnya selama ini mungkin kamu mendengar berita-berita buruk atau mengkonsumsi gambar-gambar yang negatif atau gambar-gambar yang tidak diperbolehkan dalam Islam gitu ya, atau membaca hal yang tidak baik, membaca gosip dan seterusnya, maka kamu harus mulai mengganti informasi yang kamu terima begitu. Nah, informasi yang kamu terima apa? Kamu harus bisa belajar untuk mungkin aku nggak muluk-muluk. Setiap hari kamu coba dengerin dakwah, ceramah 30 menit. Setiap hari, 30 menit setiap hari selama
mulai dari 40 hari aja coba. 40 hari berturut-turut kamu mendengar 30 menit ceramah, entah ustadz yang siapapun ya yang kamu minati, kamu dengarkan 30 menit saja setiap hari. Maka itu akan menjadi sebuah awal transformasi dalam pemikiran kamu. Apa yang kita pikirkan, apa yang muncul dalam otak kita, sebenarnya itu adalah hasil dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca. Sehingga ketika kamu menghadapi satu pikiran yang kacau dalam pikiran kamu, itu hasil dari apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Analogi sederhananya adalah, aku punya botol mineral. Botol mineral ini isinya air putih. Kenapa isinya air putih? Karena memang dimasukkan awalnya air putih. Kenapa di dalam gelas kopi itu ada kopi? Karena memasukkannya atau membuat itu dengan kopi. Itu nggak akan mungkin kamu ngisi kopi keluar teh. Nah, sama dalam pikiran kamu, dalam otak kamu. Kenapa pikiran kamu dan otak kamu mengeluarkan sebuah pikiran yang kayak gitu? Karena selama ini kamu memasukkan pikiran-pikiran yang seperti itu. Tugas kamu adalah mengganti. Kayak sebuah toples ini, analoginya gini. Kalau ada gelas kopi, ada kopi bekas kopi itu, ampas kopi. Ya kan? Tahu ampas kopi ya teman-teman semua dalam gelas, itu gimana cara membersihkannya? Sederhananya gini, kamu ambil satu botol air putih, kamu tuangkan ke gelas itu dia langsung bersih. Tapi nanti apa? Akan mengangkat kotorannya, mengangkat terus pelan-pelan pelan-pelan, pelan-pelan akan terganti informasinya dengan informasi yang bening, yang jernih, yang bersih. Nah, sama sistem otak kita kayak gitu. Maka ketika kamu ingin mengalihkan pemikiran negatif itu, caranya adalah yang pertama tadi adalah dengan mengganti informasi. Mengganti informasi pelan-pelan. Aku tidak muluk-muluk minta ini, tapi kamu coba challenge diri kamu untuk bisa mendengarkan ceramah atau video-video positif atau video-video Islami selama 30 menit setiap hari. Baru otak kamu nanti akan berubah, mindset-nya akan berubah isinya. Tapi kalau misalkan kamu tidak mengubah informasi itu, maka dalam otak kamu tidak akan pernah berubah, isinya gitu-gitu aja. Dan itu perlu namanya paksaan dalam diri, kamu perlu memaksa diri kamu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang circle pertemanan. Nah, ini penting banget. Bahkan Rasulullah itu mengatakan bahwasanya agama seseorang itu berkaitan dengan agama seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Itu benar sekali. Maka ketika kamu saat ini ya berusaha untuk menjadi baik, kadang kita memang harus kejam. Bukan kejam yang dalam artian kita jahat, tidak. Kejam ini adalah dengan kita mungkin dikatakan sebagai menjaga diri dari hal yang tidak baik, dari circle yang toksik. Maka dalam sesekali kita harus cut off, kita ngomong nggak bisa, itu which is nggak ada masalah sebenarnya. Mungkin ada perasaan-perasaan yang awalnya tidak enak, tapi nanti teman-teman kamu tuh harusnya bisa memahami tentang apa yang kamu pilih, seperti itu. Nah, karena kalau kita belum kuat secara personal, kita belum kuat secara pribadi gitu ya, kemudian kita itu menghadiri atau kita hadir di sebuah circle yang negatif, maka lama-kelamaan kita akan terbawa. Pilihannya dua, kita harus mewarnai circle kita atau kita yang malah jadi diwarnai oleh circle kita. Maka kalau kamu belum dirasa kuat ya secara karakter, secara pribadi, maka lebih baik kamu coba menjauh terlebih dahulu sampai kamu settle atau stabil terhadap keimanan dan pemikiran kamu. Sampai nanti kamu udah siap, kamu bisa mendakwah atau mewarnai circle yang saat ini ada pada diri kamu, yang ada pada lingkungan kamu. Yaitu sembari pelan-pelan kamu mungkin seperti ini mencari circle online atau mencari circle lain yang memang memiliki impact yang baik dan positif bagi diri kamu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, berkaitan dengan perasaan dengan seseorang. Maka sulit untuk kita tuh melupakan seseorang, Kak. Jangan pernah memikir untuk melupakan, tapi berpikir saja untuk bagaimana kamu tuh mengikhlaskan dan melepaskan seseorang itu. Ikhlas aja kayak oke, aku lepaskan, aku titipin ke Allah, dan kalau misalkan ternyata nanti jodoh ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, Allah punya rencana yang lain daripada rencana yang aku miliki. Just itu, hanya itu saja. Gitu. Intinya jangan melupakan, tapi coba melepaskan dengan ikhlas. Belajar itu aja. Nah, lupa itu bukan satu indikasi bahwasanya kita udah benar-benar sembuh atau move on, tidak. Lupa itu suatu hal yang mustahil ketika kita memang bukan mustahil ya, akan sulit ya ketika kita memiliki memori yang indah secara emosional ya dengan orang yang kita cintai atau orang yang kita sukai. Itu susah untuk kamu lupakan. Tapi kalau misalkan kamu hanya sekedar bukan hanya sekedar, kalau kamu ingin mengikhlaskan, mungkin secara ingatan tidak lupa, tapi kamu ketika ingat tidak akan pernah ingatan itu menjadi satu hal yang menjadi sebab kamu sakit hati lagi. Atau menjadi hal yang menjadi sebab kamu itu sulit untuk move atau berpindah ke lain hati misalkan. Enggak. Itu bedanya ikhlas dengan melupakan. Tapi kalau kamu maksa untuk melupakan, itu suatu hal yang hampir mustahil sih. Ketika secara penelitian gitu, secara studi gitu, orang yang secara emosional ya orang yang secara itu dia teringat sebuah peristiwa yang teringat itu adalah sebuah peristiwa yang
yang berkaitan dengan emosional ya kayak ya emosional itu ya, itu akan sulit dilupakan. Maka ada penyebabnya, salah satunya adalah salah satu daripada itu hasilnya adalah trauma. Gitu ya. Ketika satu kejadian yang dimana itu berkaitan dengan secara emosional gitu ya, atau secara apa namanya ya, emosional ya, kayak ketakutan begitu-begitu, itu akan menghasilkan sebuah trauma, itu bisa saja. Nah, begitu. Jadi jangan melupakan, tapi lebih kayak kita mengikhlaskan saja. Mungkin kamu akan tetap ingat, tapi ingatan itu tidak akan menjadi satu hal yang masalah dalam hidup kamu lagi. Dan itu perlu waktu sampai ke tahap itu. Singkatnya seperti itu. Oke, gitu ya Mas. Ya Mas Nurdin. Ya memang betul banget ya, apalagi teman circle yang baik. Kalau boleh tahu nih Mas Nurdin dari mana nih? Oke, nggak ada tanggapan ya. Ya, iya. Enggak, Oh, gimana gimana? kan gini, pernah Suaranya putus-putus, Mas melakukan Nurdin. Sorry. Putus-putus suaranya, jaringannya sepertinya. enggak. Mungkin ketik aja kali ya. Oh iya Kak. Boleh, ketik aja kalau misalnya itu. Ya. Masih putus-putus suaranya. Ketik aja ya Kak. Masih nggak kedengeran. Mohon maaf Mas Nurdin. Mungkin diketik aja dulu nanti, biar kami respon lagi ya, itunya untuk tanggapan dari Mas Nurdin atau mungkin pertanyaan lagi. Oke, oke. Gimana Kak? Kak Wizar? Oke. Sorry. Mau lanjut dulu atau nunggu Mas Nurdin? Kayaknya langsung lanjut aja nggak apa-apa. Karena udah Oke, jam lanjut 10. dulu ya. Nanti Mas Nurdin ketik aja di kolom komentar, biar bisa dibaca dengan baik ya. Karena memang jaringannya agak kurang bagus kayaknya, sepertinya bagi tempat Mas Nurdin, jadi patah-patah suaranya. Jadi mungkin kalau kurang jelas kan kurang kurang mungkin memuaskan juga untuk pertanyaannya nanti. Oke, silakan Kak. Oh, Oke, baik. Teman-teman semua. Sebentar ya. Sorry, sebentar. ya, saya ada itu ya. Oke. Insya Allah. Baik. Teman-teman, karena ini udah hampir jam 10 ya. Mungkin kalau nanti bisa lanjut ke Japri saya juga boleh. Atau Japri melalui Habib juga boleh. Atau DM Instagram juga boleh. Semuanya boleh gitu ya. Baik, teman-teman, kita langsung closing saja. Kita langsung ke kesimpulan. Terima kasih, thank you untuk semuanya udah hadir ya. Kamsahamnida, ya mudah-mudahan bermanfaat dan membawa kebaikan buat kita semua. Teman-teman, pada intinya cinta itu fitrah dan tak semua cinta itu harus kita miliki. Yang terpenting bukan bagaimana cinta itu ada, tapi yang terpenting adalah bagaimana cinta itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Semoga ya cinta kita yang kita luangkan itu lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun ketentuannya, apapun takdir Allah itu merupakan apapun ketentuan dan takdir Allah itu kita bisa menerimanya dengan lapang dada, dengan keriduan dan dengan kebaikan insya Allah. Thank you for tonight guys. See you in the next agenda insya Allah. Ya, thank you. Sampai ketemu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa nanti setelah ini agenda Akademi Kronika masih ada satu lagi, yaitu berkaitan dengan apa? Bincang ya finansial dalam rumah tangga bareng gurunda kita semua, Ustadz Iwan Januar. Thank you. Saya kembalikan lagi ke host kece badai Habib. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak Kak Abizar, dan terima kasih juga pada teman-teman. Ya, semoga bisa menjadi amal jariah untuk Kak Abizar yang telah menyampaikan materinya dan telah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang Masya Allah banyak sekali ya pertanyaan. Yang mungkin belum ada selesai pertanyaannya, boleh nanti dikirim ke grup ya.
atau bertanya secara DM ke Kak Abizar mungkin boleh di IG. Oke, mungkin kita cukupkan aja. Ini masih Kak Nurdin mau ditanggepin dulu atau gimana Kak? Mic-nya belum dihidupkan, tolong. Oke, wait. Oke. Itu udah aku ketik, Kak. Oke, Izin karena udah effort ngetik, aku coba tanggapin ya Ya, sebentar aja. coba itu dulu makin terlalu ini. Bentar ya. Syukur. Oke, izin Kak, kan tadi aku bilang kalian pernah melakukan hal negatif dan juga aku pernah janji akan menikah karena melakukan melalui batas, tapi tiba-tiba dalam perjalanan hubungan apa ini? Tidak Bentar. diizinkan orang tuanya jadi Tidak dijarak karena jarak, tidak diizinkan orang tuanya, jadi gimana Kak? Izin kalau ada teman majelis sih Pak. Oke, pertama, first ya, masa lalu biarlah masa lalu. cakep. Oke, kalau masa lalu setiap Suara semua Indo orang punya banget masa sih lalu ya yang Allah. bagus, tapi setiap orang punya masa depan yang bagus. Ya, Jadi setiap orang bisa jadi punya masa lalu yang kurang baik, tapi setiap orang juga punya hak, berhak gitu ya, berhak untuk memiliki masa depan yang lebih cerah. Apapun yang pernah kamu lakukan, kamu cukup bertobat kepada Allah, jangan diulangi lagi, dan kepada orang yang bersangkutan, kamu minta maaf, kamu mohon ampun, dan silakan diskusikan bagaimana baiknya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk bersatu, ya sama-sama harus bisa saling melepaskan dan mengikhlaskan. Kalau masih bisa bersatu, maka usahakan bersatunya itu dalam kebaikan. Oke? Kalau udah bertobat, jangan diungkit lagi. Kalau udah bertobat, berprasangka baik bahwasanya tobat kita diterima oleh Allah. Dan ingat, jangan diulangi lagi. Gitu. Dan masalah dengan orang pribadi itu silahkan didiskusikan. Kalau memang tidak bisa bersatu, ya harus sama-sama siap ridho dan melepaskan serta mengikhlaskan satu sama lain. Kalau bisa bersatu, dan semoga bersatunya adalah bersatu dalam kebaikan dan dalam keriduannya. Itu ya Mas, secara singkat. Kalau pengen lengkap, next time kita bahas lagi. See you. Oke, baik. Terima kasih Kak Abizar. Ya, alhamdulillah ya. Setuju banget, semua orang punya masa depan yang cerah. Ya, benar banget. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman yang telah merespon, yang telah bertanya, yang telah banyak hal pada malam hari ini. Ya, Masya Allah, aku nggak nyangka loh kalau bisa sampai segini ya loh, teman-teman bisa berinteraksi banyak gini ya. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin udah malam juga ya untuk teman-teman juga untuk beristirahat karena udah malam dan besok mau melakukan aktivitasnya juga, mungkin yang bekerja atau kuliah dan sebagainya. Oke, aku berterima kasih lagi kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir sampai akhir dan menyimak kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang didapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa teman-teman apa namanya tuh amalkan atau mungkin untuk depannya nanti biar jadi lebih baik ya. Oke, mungkin kita tutup aja kegiatan kita pada malam hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terlebih lagi kita tutup dulu dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat dan sampai jumpa di pekan depan. Bye-bye.